Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Niko Mang Ayu yang akan memandu kelas ajak belajar kedokteran kali ini. Dan untuk kelas belajar ajak belajar kedokteran kali ini, kita bakal ngebahas materi inflamasi yang bakal diajarin sama Kang David. Nah, jadi sambil nunggu teman-teman yang lain juga, aku mau ngejelasin kalau Kang David ini tuh dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2018 dan Kang David ini merupakan peraih IPK tertinggi sejak tahun 2018 sampai 2020. Jadi teman-teman bisa dimanfaatin banget nih kelas hari ini karena pasti bakal seru banget belajar sama Kang David. Oke, mungkin nanti sambil jalan juga ya Kang, nambah pesertanya. Boleh kita mulai dulu aja. Oh, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, Kang David udah siap belum Kang? Halo, udah. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kang, jelas. Oke, kalau Oke. gitu kepada Kang David layar dan waktu dipersilahkan. Oke. Udah kelihatan belum screen-nya? Udah Kang. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, namaku David. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang, sebenarnya kalau di judulnya tuh aku lihat tentang inflamasi dan bagaimana proses terjadinya ya. Cuman malam ini tuh kita bakal bahas yang lebih banyak, dan inflamasi itu ada cellular pathology atau patologi dari sel. Di mana inflamasi itu sebenarnya salah satu komponen dari patologi selnya. Tuh. Nah, ini empat topik besar yang bakal kita bahas malam ini. Itu pertama ada adaptasi sel dulu atau cell adaptations, di mana adaptasi sel ini itu kalau di definisi itu tuh adalah sebuah proses di mana sel di dalam tubuh kita itu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Perubahan itu bisa macam-macam. Perubahan itu bisa perubahan positif atau perubahan negatif. Perubahan negatif itu berarti perubahannya itu membawa efek atau dampak yang negatif ke tubuh kita. Contohnya ada infeksi, kemudian ada paparan asap rokok, kemudian ada paparan zat karsinogenik atau zat yang memicu kanker, dan lain-lain yang bakal kita bahas nanti. Dan perubahan juga ada yang bisa positif, contohnya itu ada olahraga, kemudian ketika kita lagi makan, ketika kita habis makan, itu tuh ada perubahan di mana kadar gula darah kita tuh tadinya rendah jadi tinggi. Itu juga perubahan yang positif. Tuh. Nah, kedua, itu ada tentang sel injury atau kerusakan sel. Di mana kerusakan sel ini itu terjadi kalau misalkan tadi perubahan yang negatif nggak bisa sel kita overcome atau dalam tanda kutip sel kita tuh gagal untuk beradaptasi gitu. Kayak misalkan gini, kita lagi jalan, terus hujan, adaptasi kita untuk menghindari hujan itu kan memakai payung. Tapi kalau hujannya terlalu lebat atau hujannya itu terlalu deras, nanti payung kita tuh kan otomatis bisa rusak ya nggak? Sistem pertahanan tubuh kita tuh bisa rusak. Nah, kalau sistem pertahanan tubuh kita bisa rusak atau dalam analogi kita tuh kita pakai payung, terus hujannya itu terlalu lebat,
Oke, maaf ya teman-teman sebentar. Mungkin dari Kang Davidnya tadi lagi ada kendala jaringan. Kita tunggu dulu sebentar. Off cam ya kalau gitu. Kayaknya karena on cam-nya. Ya, Kang. Boleh, Kang. Oke. Tadi kita sampai nomor 3 ya. Inflamasi itu kan inflamasi itu kan peradangan itu menimbulkan infeksi ke tubuh kita. Contohnya kayak virus ya, kayak COVID atau non infeksius, misalkan ada debu, terus ada besi atau benang jahit gitu. Kalau kita dijahit itu kan biasanya ada reaksi inflamasi ya, kemerahan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada tissue repair atau perbaikan jaringan. Di mana perbaikan jaringan ini itu adalah proses tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jaringan yang rusak tadi itu bisa karena adaptasi kita yang gagal, adaptasi sel kita yang gagal, atau bisa juga karena eh, akibat dari inflamasi itu sendiri. Kayak contohnya COVID. Contohnya itu COVID. COVID itu kan virusnya tuh menyerang di paru-paru. Ada kala di mana respons tubuh kita tuh salah, jadi terlalu berlebihan gitu. Yang harusnya ngebunuh satu sel ini jadi ngebunuh seluruh jaringan di paru-parunya. Makanya bisa ada namanya resitokin. Terus bisa ada orang kalau kena COVID karena sel imun itu terlalu parah atau terlalu berlebihan dalam reaksi itu dan ngancurin seluruh jaringan paru-parunya, saturasi oksigennya bisa turun gitu. Saturasi oksigennya bisa turun dari 95 ke 57 misalkan atau ke 58. Nah, tubuh tuh punya mekanisme untuk memperbaiki jaringan yang rusak itu. Tuh. Tapi nanti ke depannya teman-teman bakal lihat jelas juga nggak semua kerusakan itu bisa diperbaiki. Ya, kalau kerusakan udah terlalu parah biasanya nggak bisa diperbaiki. Oke, sebagai intro, ini mungkin untuk teman-teman yang tahun 2021 ya. Patologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh kita ketika kita lagi sakit, serta apa dan bagaimana penyakit tersebut bisa terjadi. Kalau kita berbicara tentang apa, berarti kita lagi mempertanyakan tentang penyebabnya, penyebab dari kok bisa sih sakit gitu. Nah, apa itu adalah etiologi. Etiologi ini nanti dibagi jadi dua. Ada yang etiologinya itu genetik atau udah diturunin dari lahir dan nggak bisa kita ubah. Contohnya itu Down syndrome. Dan etiologinya itu yang didapat atau dalam tanda kutip etiologinya itu baru ada atau baru muncul pas kita udah dewasa tuh. Contohnya kayak kanker, oke COVID ini misalkan. COVID ini kan bukan genetik ya, tapi COVID ini didapat dari lingkungan. Nah, kemudian ada bagaimana juga di sini. Keyword selanjutnya itu bagaimana. Berarti kalau kita tanya bagaimana penyakit itu bisa terjadi, itu berarti kita nanya proses. Di mana proses terjadinya suatu penyakit, itu namanya patogenesis. Itu patosnya penyakit dan genesis artinya kejadian. Jadinya itu dua ilmu dasar yang mempelajari keadaan tubuh itu ada fisiologi, ada patologi ya. Kalau yang fisiologi itu artinya ilmu yang mempelajari ketika tubuh kita itu lagi sehat atau bagaimana semestinya jaringan dan sel kita tuh bekerja. Kalau patologi ya sebaliknya, ketika kita lagi sakit atau terkena penyakit. Tuh. Nah, sebenarnya pembahasan kita tuh bercabang dari sini ya, dari cabang alur ini. Pertama tuh ada normal sel dulu. Selnya tuh dalam keadaan normal, ketika kita lagi keadaan sehat gitu. Terus tiba-tiba ada injury stimulus atau stimulus yang sifatnya merusak. Di mana stimulus yang merusak tadi itu sebenarnya di tengah-tengah sini itu ada yang tadi adaptasi sel. Di mana kalau si stimulus perusaknya ini itu ngebuat si selnya benar-benar nggak bisa beradaptasi, maka terjadilah kerusakan sel, reversible injury. Nah, ini tadi kerusakan sel yang masih bisa ditolerir atau masih bisa diperbaiki. Itu namanya reversible injury. Tuh. Tapi kalau ada keadaan di mana si paparan itu nggak hilang-hilang, nih, si paparan yang sifatnya merusak itu nggak hilang-hilang, kayak contohnya orang yang ngerokok terus-menerus, itu lama-lama kerusakan selnya yang tadinya bisa diperbaiki karena udah terlalu parah, akhirnya jadi dia bakal berubah jadi irreversible injury atau kerusakan yang irreversible, kerusakan yang nggak bisa diperbaiki lagi. Dimana kalau sel udah masuk ke tahap ini, ke tahap kerusakan yang udah nggak bisa diperbaiki lagi, itu kerusakan irreversible, itu ya selanjutnya bakal jadi mati selnya, sel death.
sel death. Itu di mana kematian sel itu nanti dibahas secara singkat juga, itu ada nekrosis dan apoptosis. Oke. Kemudian selanjutnya itu untuk adaptasi sel. Adaptasi sel itu tadi perubahan reversibel atau perubahan yang bisa kembali lagi ke seperti semula pada ukuran, jumlah, jenis, aktivitas metabolisme, atau fungsi sel sebagai respons dari berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh. Tuh. Dimana tadi perubahannya tuh bisa fisiologis atau perubahan yang dampaknya tuh positif. Contohnya pas olahraga. Atau kalau pada perempuan itu pada saat hamil. Kalau patologis, ini contohnya ya tadi ya, membawa efek yang negatif ke tubuh kita atau membuat diri kita sakit. Itu contohnya infeksi, kekurangan nutrisi dalam jangka panjang atau malnutrisi, kemudian paparan zat berbahaya yang berkepanjangan, contohnya asap rokok dan radiasi. Radiasi ini bisa contohnya dari matahari ya. Matahari itu kan, sinar matahari itu kan direkomendasikan kita kepapar sinar matahari itu di bawah jam 2. Kalau di atas jam 2, kalau di atas jam 2 sampai seterusnya itu katanya bisa karsinogen itu ke sel epithel kulit. Dan penyakit lain juga bisa ngebuat sel kita tuh berusaha untuk beradaptasi gitu. Contohnya hipertensi dan diabetes. Nanti bakal dijelasin juga hipertensi sama diabetes itu hubungannya apa sama adaptasi sel. Gitu ya. Jadi yang ditangkap summary dari sini sih intinya adaptasi sel itu selnya tuh berusaha untuk menyesuaikan diri gitu dengan keadaan atau dengan berbagai perubahan yang terjadi. Baik itu perubahan yang negatif atau perubahan positif. Tapi yang bakal kita bahas ke depannya itu kebanyakan perubahan yang negatif gitu ya. Nah, bagaimana sel itu beradaptasi atau gimana sih cara sel itu untuk menyesuaikan dirinya? Itu pertama ada dengan sel memperbesar ukurannya atau kita sebut hipertrofi. Ini contohnya itu kayak apa ya? Kayak misalkan orang nge-gym. Orang nge-gym itu kan dia ngangkat beban terus-menerus secara berkepanjangan, beban berlebih. Nah, respons otot ke orang yang suka mengangkat beban berlebih itu, oh, ini beban kerja kita meningkat. Makanya sisa otot itu berusaha untuk memperbesar dirinya dengan harapan dengan dirinya yang udah besar itu bisa menghasilkan tenaga yang lebih gede. Itu hipertrofi. Kemudian hiperplasia. Hiperplasia ini sebenarnya cara kerjanya mirip sama hipertrofi. Kalau misalkan ada beban kerja yang meningkat, oh, ini beban kerja kita meningkat gitu. Otomatis sisa tubuh tuh responsnya tuh dengan yang memperbanyak diri atau memperbesar ukuran dirinya. Cuman karena hiperplasia itu membutuhkan pembelahan sel, hiperplasia ini cenderung nanti terjadi ke sel yang gampang membelah. Nanti kita bakal bahas. Intinya kalau hipertrofi itu trough artinya ukuran selnya membesar, dan hiperplasia. Plus itu artinya jumlah atau angka. Hiperplasia itu berarti jumlah selnya yang bertambah. Kemudian atrofi. Kalau atrofi itu sebaliknya dari hipertrofi ya. Kalau hipertrofi itu sisanya nanggapnya, oh bukan kerja kita nambah nih gitu. Jadinya ditambah ukurannya biar tenaga atau produk yang dihasilkan tuh jadi lebih gede juga gitu. Kalau atrofi itu sebaliknya, ukuran sel berkurang karena ya sisanya itu biasanya terjadi pada organ atau bagian tubuh yang jarang dipakai. Kayak misalkan orang yang habis kecelakaan lalu lintas terus di bedresnya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Otomatis kalau orang diabetes itu kan nggak bisa jalan, nggak bisa lari, nggak bisa angkat beban, nggak bisa jongkok, nggak bisa segala macam. Akhirnya terutama otot kakinya itu nanti atrofi karena ngeresponsnya, oh ini beban kerja kita lagi nggak ada nih gitu. Jadi dikecilin dulu ukurannya biar menghemat energi. Karena kan prinsipnya semakin besar sel, otomatis oksigen atau metabolic demand atau kebutuhan itu makin gede. Tuh, jadi kalau sisanya nganggap, oh ini lagi nggak kepake nih gitu, makanya ukurannya diperkecil dengan harapan ya bisa menghemat energi dan energinya itu bisa dialokasiin buat sel yang lebih membutuhkan gitu. Itu untuk atrofi ya. Nah, yang terakhir ini ada yang unik, ini namanya metaplasia. Meta itu artinya jenis. Kalau plasia itu tadi jumlah. Jadi metaplasia itu sebenarnya kalau hipertrofi, hiperplasia sama atrofi itu kan masih sel yang sama ya. Dia cuma berubah wujud aja gitu. Berubah jadi lebih banyak, lebih kecil atau lebih besar. Kalau metaplasia ini enggak, dia beda jenis. Jadi yang tadinya gambar si sel ini awalnya itu kotak biru, dia berubah jadi segitiga kuning misalkan atau pentagon warna hijau. Ini contohnya itu biasanya karena selnya itu nanti kita bahas ya. Lebih gampang bagi gambar soalnya. Intinya metaplasia itu si yang berubah tuh tipe selnya. Kalau ukuran atau jumlahnya bisa berubah bisa enggak.
intinya perubahan. Kayak contohnya sel epitel pipih berubah jadi sel epitel kuboid. Nah, kayak gitu contohnya. Atau sel epitel kuboid berubah jadi sel epitel kolumnar. Nah, kayak begitu contohnya. Oke. Untuk hipertrofi dulu. Hipertrofi itu tadi perubahan dalam segi ukuran sel, di mana ukuran selnya itu jadi membesar. Ukurannya aja yang membesar. Jumlahnya mah tetap, tetapi ukurannya aja yang membesar. Tuh. Nah, di mana si sel ini tuh bisa membesar, itu ada dua mekanisme. Itu ada demand induced sama growth factor induced. Kalau demand induced tadi meningkatnya aktivitas atau beban kerja suatu sel. Jadi si selnya tuh recognize atau sadar, oh beban kerja kita nambah nih gitu. Jadinya selnya itu beradaptasi dengan cara ya dengan memperbesar dirinya supaya si orangnya itu atau makhluk atau individunya itu bisa mengangkat beban yang lebih gede. Gitu. Contohnya orang yang nge-gym, paling gampang. Dan growth factor induced ini biasanya karena stimulasi hormon atau stimulasi zat-zat kimiawi dari luar. Oh ya, suaraku masih kedengeran nggak ya? Masih jelas nggak? Masih, Kang. Siap, jelas Kak. Cuma PPT-nya aja mungkin yang agak nge-lag. Iya ya. Soalnya di sini tulisan unstable. Oke. Nah, kalau growth factor induced itu sisanya tuh sadar bukan karena dia yang sendiri yang sadar, tapi dia dirangsang oleh faktor yang lain. Contohnya itu faktor pertumbuhan sama hormon. Contohnya ketika kita tumbuh dari tingginya 170, jangan 170. Tinggi kita tuh dari 50 cm pas dulu kita SD sampai kita sekarang dewasa itu tingginya bertambah. Nah, itu kan karena faktor pertumbuhan. Tuh, jadi salah satu tulang atau osteoblastnya ukurannya membesar. Terus sel-sel otot kita juga membesar ya, karena faktor pertumbuhan. Tapi nggak didasarkan dengan itu, nggak didasarkan oleh si beban kerjanya. Beban kerjanya mungkin kita bertambah, tapi sisanya tuh nggak nyadar gitu, tetap nggak nyadar. Itu growth factor induced. Nah, kalau tadi kan berdasarkan mekanisme ya. Kalau sekarang berdasarkan penyebab, kenapa sisalnya itu bisa berubah jadi besar? Itu ada dua sebab. Bisa karena penyebab yang baik atau fisiologis, sama penyebab yang buruk atau patologis. Kalau fisiologis itu jadinya memang seharusnya tuh selnya tuh membesar biar bisa membantu. Kalau patologis, simpelnya sisalnya tuh emang kudunya tuh nggak harus membesar, tapi malah membesar gitu. Kalau hipertrofi fisiologis itu contohnya tadi kita olahraga atau orang nge-gym biasanya. Karena kan ya tadi salah satu kita tuh, oh beban kerja kita meningkat. Kalau patologis yang seharusnya nggak besar, malah membesar. Itu biasanya karena kelebihan faktor pertumbuhan. Kalau teman-teman pernah baca dulu ada namanya akromegali, itu ternyata faktor pertumbuhannya tuh terlalu banyak gitu. Jadi hipersekresi, makanya terlalu besar ukuran si tulangnya dan akhirnya orangnya punya tinggi yang kelainan, nggak sesuai dengan usianya. Itu contohnya. Nah, tadi kan udah dijelasin sebelumnya kalau hipertrofi itu dengan memperbesar ukuran, bukan jumlahnya. Jumlahnya tetap. Itu terjadi karena biasanya hipertrofi ini terjadi pada sel atau jaringan yang aktivitas membelahnya itu rendah atau kemampuan membelah dirinya tuh nggak terlalu agresif gitu. Contohnya otot rangka. Sel-sel otot tuh terlalu lambat membelahnya. Makanya mekanismenya dengan memperbesar dirinya sendiri. Contohnya otot rangka ya atau rhabdomyocyte, otot jantung atau cardiomyocyte, dan otot polos leiomyocyte. Kalau otot rangka tuh yang kita bisa kontrol. Kalau otot jantung tuh ya otot jantung yang bekerja tuh 24 jam tanpa berhenti, dan otot polos itu contohnya di otot rahim. Nanti kita bakal bahas. Nah, ini untuk hipertrofi yang fisiologis atau yang memang seharusnya membesar gitu. Contohnya orang yang angkat beban atau demand induced. Karena regangan sel otot, jadi mekanismenya gini. Regangan sel otot pada saat kita angkat beban, itu bakal ngaktifasi namanya mekanoreseptor. Mekanoreseptor itu berarti reseptor yang mendeteksi adanya tekanan pada suatu sel atau jaringan. Oh, tekanannya meningkat nih gitu, berarti beban kerjanya meningkat. Otomatis mekanoreseptornya keaktifasi dan akan ini akan menstimulasi pertumbuhan. Sudah akhirnya hipertrofi. Ini fisiologis. Nah, yang kedua ini ada yang kehamilan tadi. Kehamilan tadi itu kan di mana kadar tubuh ibu itu sekresi estrogen itu meningkat tajam. Di mana estrogen itu punya faktor protumbuh, namanya faktor protumbuh atau pro-growth terhadap sel miosit yang ada di rahim, jadi hipertrofi. Kenapa sel otot polos rahim itu harus membesar ya? Karena si sel rahim sekarang lagi menampung bayi. Bayinya tuh juga makin gede, makin
berat gitu kan. Makanya otot polos rahim juga harus gede gitu biar mampu dan biar bisa sanggup menopang beratnya bayi. Tuh, simpelnya gitu. Bisa dibayangin kalau ukuran rahimnya segitu-segitu aja harus nampung bayi yang sebesar ukurannya 60 sampai 65 cm. Wah, kan bisa robek. Tuh, makanya harus si sel miositnya juga harus membesar. Tuh, ini yang fisiologis. Oke, sekarang patologis. Patologis itu di mana perbesaran selnya itu tidak diinginkan atau yang ini tuh seharusnya nggak usah nggak besar, malah nggak besar. Ini contohnya itu hipertensi. Hipertensi itu bisa nyebabin hipertrofi sel otot jantung atau kardiomyosit karena kalau hipertensi itu kan keadaan di mana pembuluh darah kita tuh kaku. Nanti mungkin teman-teman yang uh, udah sistem kardio bakal lebih nge ya. Cuman kalau untuk yang belum kena kardio intinya hipertensi itu tuh si pembuluh darahnya itu kaku gitu. Makanya kerja jantungnya juga lebih capek. Kalau kerja jantungnya lebih capek tadi si otot jantung itu bakal recognize atau bakal sadar ini kerja kita bertambah loh gitu. Makanya memperbesar ukuran sel otot jantungnya. Gitu. Jadinya pembuluh darah sempit dan kaku, terus jantung bekerja lebih keras, dan aktivasi mekanoreseptor pada kardiomiosит jadinya hipertrofi. Tapi hipertrofi ini jantung itu kan harusnya tuh nggak harus membesar ya. Jadi bayangin kalau jantung yang harus ukuran segitu-segitu aja jadi membesar, itu tuh bakal ada keadaan namanya gagal jantung. Tuh, kalau teman-teman sering dengar gitu ya di TV jantung bengkak, nah itu tuh hipertrofi jantung. Karena jantungnya tuh nggak harusnya membesar, dia malah membesar. Tuh. Makanya kalau orang hipertensi itu yang benarnya itu adalah memperbaiki hipertensinya dengan cara memperbaiki pola hidup, terus minum obat, kurangin asupan garam, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, jangan stres. Bukan jantung yang membesar. Soalnya apa? Kalau sel jantung itu sifatnya tuh dia tuh nggak elastis. Kalau sel jantung udah membesar, dia bakal terus-menerus membesar sampai seumur hidup. Tuh. Jadi kalau udah membesar susah banget dia balik ke kecilnya. Makanya orang yang dengan jantung bengkak, dalam tanda kutip bengkak membesar itu biasanya pas usia tua, pas sudah 60, 65 itu ada gagal jantung nanti. Oke, mungkin dari Kang Davidnya masih ada kendala jaringan lagi ya, teman-teman. Tunggu sebentar ya. Oke, sorry. Ya, banget, sebentar. Sempat ganti sinyal dulu ya, sebentar. Oke, nah hipertensi itu kan penggunaannya kaku ya tadi, jadinya jantungnya bekerja lebih keras gitu. Dan jantung tuh sifatnya tadi elastis. Jadi kalau dia si jantung selnya tuh udah membesar, dia bakal susah lagi ngecilinnya. Sebentar, sorry. Nah, terus hipertensi juga selain pembuluh darahnya itu kaku, dia tuh si dari berdasarkan beberapa penelitian, kalau orang hipertensi itu hormon adrenalin itu meningkat. Kalau hormon adrenalin meningkat, itu si hormon adrenalin itu juga sama kayak tadi estrogen yang merangsang pertumbuhan sel otot polos rahim, itu tuh hormon adrenalin tuh bisa ternyata memperbesar ukuran si kardiomiositnya gitu. Makanya bisa jadi hipertrofi otot jantung. Tuh. Oke, ini jadi recapnya atau ringkasannya. Perbedaan antara yang fisiologis sama yang ini. Perbedaan fisiologis sama yang patologis. Kalau fisiologis itu memang seharusnya selnya tuh membesar. Sedangkan kalau patologis dia tuh membesar dengan tidak sengaja gitu dalam tanda kutip. Tuh. Ya.
Kita lanjut ya. Nah, untuk hipertrofi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau belum ada lanjut ya. Jadi kita bakal ke hiperplasia. Hiperplasia itu adalah perubahan dari dalam segi jumlah. Ukurannya bisa bertambah, tapi yang jelas jumlahnya itu bertambah. Nah, sama kayak hipertrofi, hiperplasia juga diklasifikasiin atau dikategoriin berdasarkan mekanismenya. Itu ada dua mekanisme, hormonal sama kompensatorik. Kalau hormonal tuh sebenarnya mirip-mirip tadi ya, growth factor induced. Jadi dia proliferasi atau perbanyakan sel. Bagi teman-teman yang belum tahu proliferasi itu apa, jadi proliferasi itu adalah perbanyakan sel. Jadi selnya itu membanyak yang terjadi sebagai hasil dari stimulasi hormon atau faktor pertumbuhan. Kayak contohnya tadi, osteoblast kita atau sel tulang kita tuh bertambah banyak sebenarnya dari tahun ke tahun karena eh, terutama pada saat pubertas itu kan hormon pertumbuhan kita atau bagi yang laki-laki itu ada testosteron, kalau pada perempuan itu ada estrogen, itu stimulasi pertumbuhan dan perbanyakan dari osteoblast. Itu makanya kenapa kita bisa tambah tinggi. Terus yang kompensatorik. Kompensatorik tuh tadi selnya tuh membelah atau bertambah banyak dikarenakan selnya tuh ngeh atau recognize, oh beban kerja kita bertambah. Gitu. Atau bisa juga hiperplasia tuh atau perbanyakan sel tuh sebagai kompensasi apa namanya regeneratif. Kalau oh jaringan kita ada yang rusak gitu, kita harus regenerasi. Makanya selnya bertambah banyak untuk menambal dalam tanda kutip menambal jaringan yang rusak tadi. Gitu ya. Nah, tadi ini kan mekanismenya. Kalau penyebabnya juga sama. Kenapa selnya itu bisa bertambah banyak? Kalau mekanisme tuh bagaimana selnya itu bisa bertambah banyak. Kalau penyebab tuh kenapa selnya bisa bertambah banyak? Ya jawabannya cuma ada dua yang sama kayak tadi, fisiologis sama patologis. Tuh. Nah, kalau hipertrofi tadi itu kan terjadi pada sel yang kurang aktif membelah atau kemampuan membelah dirinya itu sedikit. Kalau hiperplasia itu sebaliknya. Jadi terjadi pada sel atau jaringan yang aktif membelah justru makanya kompensasinya itu bukan memperbesar ukurannya tapi memperbanyak jumlah dirinya. Itu biasanya sel epitel. Sel epitel itu kan sel pelapis ya, di sel pelindung atau sel tameng. Jadinya aktif membelah karena apa? Karena regenerasi. Contohnya sel epitel kulit atau epidermis. Kulit itu kan first barrier atau apa lapisan perlindungan pertama kita terhadap dunia luar. Makanya kenapa kulit kita harus rajin diregenerasi, rajin di dalam tanda kutip wajib dikelupas gitu, terkelupas, wajib ganti kulit biar mekanisme pertahanan juga makin efektif. Terus ada epitel kelenjar payudara yang juga nanti dibahas nanti dan epitel pencernaan. Epitel pencernaan juga sama ya logikanya. Karena pencernaan itu kontak langsung dengan makanan yang pH-nya asam, terus asam lambung yang pH-nya asam, otomatis biar pencernaannya itu optimal, sel-sel epitelan juga harus wajib rajin diregenerasi itu sama sel epitel yang baru yang lebih muda dan yang fungsinya itu lebih bagus gitu. Nah, ini contoh hiperplasia fisiologik. Ini berkaitan sama kehamilan lagi. Mana ini. Ini bisa lihat ya teman-teman ada nomor 1, 2, sampai 5. Ini tuh sebenarnya stage atau fase perempuan sebelum hamil dan setelah hamil. Bisa dilihat ya di sini pertama kalau sel pas kita lagi inaktif, bukan kita maksudnya ceweknya inaktif atau lagi nggak menyusui atau lagi nggak hamil itu jumlah sel epitel kelenjar payudaranya tuh menurun. Karena apa? Karena tadi belum dibutuhin. Kita si wanitanya itu belum membutuhkan sel epitel yang banyak karena ya belum ada bayinya gitu. Early pregnancy ini udah mulai membelah, tuh udah mulai membanyak ya, udah mulai merimbun si cabangnya karena sebagai persiapan nanti karena tubuh tuh oh nanti kamu bakal punya bayi gitu dan bayi kamu tuh bakal dikasih ASI. Jadinya sel epitel payudara juga harus siap-siap persiapan untuk diperbanyak dan seterusnya sampai si ibunya tuh melahirkan. Lactating itu artinya menyusui. Tuh. Pas menyusui, oh si bayinya kan mengisap nih. Nanti teman-teman belajar ya di reproduksi, sebenarnya tuh ada refleks di mana ketika bayinya itu menghisap puting payudara, itu nanti bakal ada kontraksi dari si sel-sel kelenjar payudara. Buat apa kontraksi? Biar si susu atau ASI yang ada di payudara itu bisa kepompa keluar ke mulut bayi. Karena kan mulut bayi itu kan belum bisa menghisap secara maksimal ya, belum secara optimal. Makanya harus perlu bantuan kontraksi oleh sel epitelnya yang membanyak tadi. Gitu. Kenapa bisa memperbanyak diri? Ya karena estrogen. Ini. Makanya ini kan termasuknya hormonal ya.
karena dirangsang oleh estrogen dan progesteron. Tuh, oh, ada estrogen dan progesteron nih, tanda cewek ini hamil gitu. Akhirnya diperbanyaklah sel epitel kelenjar payudaranya biar siap-siap bisa membuat ASI. Gitu. Nah, ada yang fisiologik selanjutnya itu adalah regenerasi. Jadi regenerasi hepatosit atau regenerasi hepar itu biasanya terjadi kalau heparnya tuh kebelah atau kepotong. Tuh, jadi tadi kan hiperplasia itu kan bisa kompensatorik ya. Si sel-sel sekitarnya tuh jaringan kita ada yang kepotong nih gitu. Oh, jaringan kita ada yang hancur, maka kita harus memperbaiki diri untuk bisa menambal lubang atau menambal bagian yang terpotong. Gitu. Dimana untuk hepatosit ini tuh ada beberapa faktor yang bisa memicu tuh merangsang, oh, lu tuh harus memperbaiki diri nih soalnya lu kepotong gitu. Ada UPA atau urokinase plasminogen activator, ada HGF atau hepatocyte growth factor, dan TGF beta. Nih, 3 hormon ini tuh yang ngasih sinyal kayak, ini ada yang potong nih atau ada yang hancur gitu. Makanya harus memperbanyak diri. Gitu. Itu untuk yang fisiologik. Nah, untuk yang patologik ini adalah sel yang seharusnya tidak perlu memperbanyak diri, malah memperbanyak diri dan cenderung berlebihan. Itu contohnya ada hiperplasia endometrium, hiperplasia prostat, dan kutil. Yang paling sering kita temukan itu kutil. Nah, kalau hiperplasia endometrium itu tadi si estrogennya itu kebanyakan. Ceweknya lagi gak hamil, tapi estrogennya tetap aja terus disekresin sama si ovariumnya. Makanya terjadilah hiperplasia sel stroma endometrium. Jadi endometrium itu kan jaringan yang luruh ya ketika perempuan itu menstruasi. Kalau si jaringan itu terlalu tebal, otomatis si darahnya yang keluar tuh bakal banyak banget dan membuat cewek yang punya endometrial hyperplasia ini anemia. Tuh. Makanya patologi. Karena ya endometrium tuh nggak perlu tebal-tebal, tipis aja gitu. Apalagi untuk wanita yang belum hamil. Kemudian ada benign prostate hyperplasia atau BPH. Ini contohnya sama, mirip ya analoginya sama yang rahim. Prostat tuh nggak perlu gede-gede, segini-segini aja. Tapi karena ada rangsangan hormon berlebih, contohnya dihidrotestosteron, DHT ini biasanya menumpuk seiring berjalannya usia. Kalau laki-laki di atas 49 tahun itu biasanya udah mulai menumpuk dihidrotestosteronnya. Kenapa bisa menumpuk? Karena fungsi livernya juga makin tua kan makin menurun ya. Jadi si degradasi hormon itu makin lama makin menurun dan akhirnya terjadilah akumulasi. Tuh dimana si testosteron ini tuh ngasih sinyal ke prostat, lu harus memperbanyak diri gitu. Padahal seharusnya nggak usah. Tuh. Nah, apa akibatnya kalau si prostat ini itu membesar? Ya, secara ukuran membesar, tapi secara jumlah juga memperbanyak diri. Kan prostat ini tuh mengelilingi uretra nih. Mengelilingi saluran pipis, saluran ejakulasi. Kalau dia terlalu besar, otomatis logikanya dia bakal kompres atau dia bakal neken si pipanya tadi. Makanya pipisnya nggak bisa keluar. Gitu. Makanya orang yang punya hiperplasia prostat nggak diobatin gitu ya, menahun, itu pasti datang ke IGD itu nggak bisa pipisnya nggak bisa keluar. Karena tadi udah besar banget, saking besarnya nutupin lubang kencingnya 100%. Dan yang terakhir itu HPV. HPV itu kutil, biasanya human papillomavirus. Ini infeksi HPV ini biasanya sexually transmitted ya, pada orang yang sering berhubungan seks gaman atau hubungan seks berisiko. Itu partnernya banyak dan nggak pakai alat kontrasepsi. Di mana si virusnya ini tuh dalam tanda kutip masuk atau merampok masuk ke dalam sel epitel dan ngasih tahu epitelnya tuh, kamu harus memperbanyak diri gitu. Biar apa? Karena kalau teman-teman balik lagi ke siklus hidup virus tuh hanya bisa hidup di makhluk yang hidup atau di sel yang hidup. Jadinya biar si HPV atau virus ini tetap bisa berlangsung hidup lama, otomatis dia perlu rumah yang banyak, gitu ya nggak? Perlu rumah yang banyak biar dia juga bisa memperbanyak keturunannya gitu. Ya. Makanya kenapa pas HPV ini masuk ke sel kulit, ngasih sinyal, kamu harus memperbanyak diri gitu, biar si HPV-nya juga bisa nyalurin teman-temannya ke sel yang hidup. Tuh. Oke. Tadi kita udah bicara tentang hipertrofi sama hiperplasia ya. Ada terminologi baru tuh displasia sama neoplasia, tapi ini singkat aja, intinya displasia itu artinya kalau teman-teman ketemu kata DYS, itu artinya itu kelainan. Jadi dia tuh bukan mekanisme adaptif atau bukan mekanisme adaptasi sel, tapi ini tuh kelainan. Tuh, dimana kelainan ini tuh diciriin oleh pembelahan sel yang nggak teratur. Nggak teratur tuh bisa jumlahnya yang berlebih,
ukurannya terlalu besar atau keduanya. Dan letak kelainannya tuh biasanya pada diferensiasi sel tuh. Diferensiasi sel nanti nggak akan dijelasin terlalu detail. Intinya diferensiasi sel tuh jadi sel stem cell, dia bisa berubah jadi sel kulit, sel telur, sel testis, sel kulit, sel pencernaan. Proses diferensiasinya terganggu. Jadi dia membelajar gitu sesuka hati. Dan displasia ini itu tuh suatu fase atau proses yang umumnya merupakan transisi dari hiperplasia yang patologis tadi ke keganasan atau neoplasma. Nah, neoplasma ini ada kelainan, di mana kelainan ini adalah terbentuknya sel kanker. Nah, ini tuh ada 10 hallmarks of cancer, di mana 10 sifat kanker ini tuh sifat yang mendasari pengobatan kanker. Gitu. Bisa teman-teman baca sendiri, tapi intinya yang unik di sini tuh adalah sel kanker itu nggak bisa mati, sel kanker itu dia bakal terus-menerus secara immortal dia membelah, walaupun dikasih faktor anti pertumbuhan pun dia akan tetap bisa hidup. Dia tetap bisa membelah. Tuh, dan dia yang paling khas itu dia bisa metastasis. Metastasis itu artinya si sel kankernya menyebar dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Kayak contohnya gini, contoh paling unik itu pernah orang itu ada laki-laki kanker testis, tapi kanker testisnya tuh udah sembuh, si kanker testisnya tuh malah nyebar ke otak. Jadi seorang itu lagi kanker otak gitu, bukan kanker testis. Gitu. Itu ciri khas dari kanker ya. Itu aja sih intinya. Intinya displasia itu kelainan, jadi bukan mekanisme adaptif, tapi dia kelainan, murni kelainan. Tuh. Oke, untuk hiperplasia dia mau ditanya dulu. Suara aku masih jelas nggak sampai sini? Jelas, Kang. Ini ada yang question dari Jasmine. Jelas, Boleh? Kak. Oke. Sorry agak berisik. Oke, selanjutnya itu atrofi. Atrofi tadi yang kebalikan adalah menyusutnya ukuran sel. Tuh. Nah, apa penyebab atrofi ini? Tadi hilangnya stimulasi endokrin. Jadi contoh ceritanya pas ibunya udah hamil, udah beres hamil, dan si bayinya juga udah gede, udah gak perlu ASI, otomatis si bayinya juga gak bakal lagi ngisep si puting ibunya, dan akhirnya, pituitari di ibunya tuh ngeh gitu. Oh, ini bayinya udah gede nih, kita nggak perlu lagi sekresi estrogen banyak-banyak gitu. Akhirnya estrogennya menurun dan akhirnya si sel tadi, sel payudara yang jumlahnya banyak dan ukurannya membesar juga akhirnya mengecil ukurannya. Terus hilangnya stimulasi endokrin juga tadi kalau orang hipertensi yang diobatin. Orang hipertensinya diobatin itu pasti jantungnya bakal ngeh. Oh, ini tekanan darahnya udah normal nih gitu, kita nggak perlu kerja gede-gede gitu, kita nggak perlu kerja keras-keras. Akhirnya hormon adrenalinnya juga nggak disekresiin terlalu banyak dan akhirnya normal lagi ukuran jantungnya. Bukan normal ya, maksudnya berhenti gitu, berhenti sih, pertambah besar ukuran jantung itu berhenti, walaupun ukuran jantungnya nggak bakal menyusut gitu. Atau bisa juga atrofi itu orang yang beres hamil, terus si otot rahimnya juga kan bayinya udah lepas tuh, bayinya udah hilang. Oh ya udah, ini mah udah nggak bayi lagi gitu, udah nggak bayi lagi. Yuk kita kembaliin ukuran kita ke semula. Tuh, jadinya ukuran rahimnya mengecil lagi. Oh ya, mau disclaimer juga, jadi itu nggak walaupun tadi aku jelasinnya tuh dipisah-pisah hipertrofi sama hiperplasia, tapi banyak banget jaringan di tubuh kita yang sebenarnya tuh mengalami keduanya, hipertrofi dan hiperplasia. Contohnya sel rahim tadi sama sel epitel payudara. Sel epitel payudara tuh udah jumlahnya membesar, ukurannya pun membesar. Tuh. Kalau sel rahim juga rahim buat hamil itu ukurannya membesar dan jumlahnya juga bisa membanyak. Gitu. Jadi jangan bingung aja sih kalau kalau aku jelasinnya kayaknya tadi bolak-balik bolak-balik yang selnya ini tadi hiperplasia bisa jadi hipertrofi, karena sel itu tuh bisa dua-duanya, bisa hipertrofi dan hiperplasia gitu. Contohnya sel epitel payudara dan sel epitel otot rahim. Tuh. Ini ada yang raise hand, Yasmin. Boleh dijawab sekarang aja kali ya? Takutnya bingung ke depannya. Boleh, Yasmin mau nanya apa? Selamat malam, Kang. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Saya ingin bertanya tentang endometrial hyperplasia tadi. Jadi endometrial hyperplasia itu kan kalau ketika estrogennya itu banyak dan endometriumnya kan jadi menebal.
Nah, ada beberapa kasus orang dari orang yang saya kenal bahwa kalau misalnya mereka stres atau sedang mengalami tekanan berat, kadang mensnya itu jadi nggak beraturan dan jadi lebih panjang gitu durasi mensnya. Nah, apakah itu berhubungan sama endometrial hyperplasia atau ada hal lain yang gitu ya. Ya, iya, seperti itu, Kang. Terima kasih. Oke, itu pola mensnya nggak teratur ya karena stres. Nah, sebenarnya stres nyebabin mens nggak teratur tuh bukan karena endometrial hyperplasia sebenarnya, tapi karena rusak. Jadi gini, hormon estrogen tuh dilepas dari ovarium karena ada rangsangan atau sinyal dari hipotalamus. Hipotalamus tuh adalah pusat termoregulator, terus pusat mual muntah, pusat pengaturan cairan, dan satu lagi itu pusat pengaturan stres. Kalau kita stres, kalau cewek itu stres biasanya, kalau tekanan kayak misalkan sebelum ujian gitu, itu hormon kortisolnya meningkat. Nah, kalau hormon kortisol meningkat, itu akan mengganggu proses estrogenesis pada ovarium, dan dia bakal ngeganggu pelepasan namanya luteinizing hormone dan FSH, follicle stimulating hormone dari si hipotalamusnya. Tuh. Jadi, orang stres itu mensnya nggak teratur karena ada terganggu di sintesis FSH dan LH dari hipotalamusnya, bukan karena endometrial hyperplasia. Gitu. Jadi yang harusnya kan mens itu kan si awal-awal itu kan FSH dulu, FSH sama LH dulu yang disekresiin. Nanti pas pertengahan ovulasi, FSH sama LH-nya itu melonjak dan si sel telur dilepasin. Tuh. Akhirnya kalau sel telurnya nggak dibuahi, akhirnya meluruh si endometriumnya tadi. Nah, kalau orang yang punya stres, kalau ceweknya itu stres, atau pola tidurnya nggak terganggu biasanya, itu si FSH-nya tuh dilepasnya tuh dot-dotan, jadi nggak teratur. Hari pertama dilepas, hari keduanya enggak, hari ketiganya nanti dilepas berlebih, nanti hari keempatnya nggak dilepas gitu. Jadi nggak teratur. Sedangkan untuk mens itu bisa teratur, itu si FSH sama LH-nya tuh harus jalan berbarengan dari hari ke-1 sampai hari ke-14. Terus disekresin gitu, dipompa, dipompa, dipompa. Nggak boleh absen. Kalau ceweknya tuh stres, itu tuh pelepasan FSH sama LH dari hipotalamus itu terganggu gitu. Makanya pola menstruasinya bisa terganggu. Nanti kamu belajar di ini, di reproduksi kok. Tuh. Gitu Yasmin. Jadinya bukan karena endometrial hyperplasia, tapi karena regulasi atau pelepasan FSH LH-nya yang terganggu. Oke, terima kasih, Kang. Oke. Oke, kayaknya di sini aku lihat yang raisingan cuman Yasmin aja dan udah jawab. Jadi aku lanjut ya. Nah, Trofi tadi kan hilangnya stimulasi endokrin tadi karena estrogennya biasanya pada perempuan udah beres hamil, itu akhirnya estrogennya menurun, progesteron juga menurun, dan akhirnya udah nggak hipertrofi lagi. Nah, kedua juga bisa nih aliran darahnya menurun. Aliran darah menurun ini, darah tuh kan membawa banyak banget nutrisi ya, contohnya ada oksigen, badan keton, glukosa, di mana itu tuh adalah bahan bakar tubuh kita, bahan bakar sel-sel di tubuh kita. Kalau aliran darahnya terganggu, kayak misalkan orang stroke itu kan punya gangguan peredaran darah di arteri serebral. Kalau aliran darahnya menurun, otomatis ada bagian jaringan tubuh yang nggak dapat oksigen, nggak dapat gula, atau nggak dapat badan keton. Akhirnya sebagai mekanisme, oh ini pasukan energi gue berkurang nih gitu. Akhirnya sisanya mengecilkan diri. Karena tadi semakin besar sel, otomatis kebutuhan energinya pun akan makin gede. Makanya kalau pasokan energinya menurun, oh ini berkurang nih pasokan energinya gitu. Akhirnya dikecilin ukurannya. Itu contohnya aliran darah gitu ya. Dan biasanya tuh orang stroke biasanya. Orang stroke tuh ciri khas banget. Otaknya tuh pas diotopsi tuh ada atrofi yang mengecil. Tuh. Nah yang ketiga ini penggunaannya menurun. Kalau kita ibaratkan orang nge-gym tadi kan, orang nge-gym tuh kan beban kerja kita bertambah gitu. Akhirnya kita tambah ukuran kita dan tambah juga jumlah kita gitu. Tapi kalau penggunaan menurun, biasanya orang pada bed rest. Orang bed rest itu kan nggak boleh jalan, nggak boleh jongkok, nggak boleh lari, apalagi nggak boleh berdiri terlalu lama, nggak boleh duduk terlalu lama juga, harus tiduran aja gitu. Nah, penggunaan menurun ini tuh bakal ngerangsang tadi mekanoreseptornya tadi, ini kayaknya kerja kita berkurang gitu. Akhirnya untuk menghemat energi, ukurannya dikecilin, gitu, biar energinya tuh bisa dialokasiin buat sel yang lain yang lebih membutuhkan. Ingat aja penggunaan itu contohnya pada orang bed rest. Kemudian ada denervasi. Denervasi itu biasanya
pernah dengar penyakit Hirschsprung nggak? Jadi si usus besarnya tuh nggak melebar. Jadi usus tuh kan dari usus tuh kan harus selalu kebuka ya, biar si pupnya tuh bisa jalan. Kalau dia ada gangguan pasokan saraf, itu tuh si ususnya tuh bakal mengecil. Aduh gimana ya? Teman-teman bisa baca sih di internet, cari aja Hirschsprung disease. Itu tuh si ususnya tuh mengecil jadi setipis benang. Jadinya pupnya tuh nggak bisa keluar dan ketahan di dalam perut. Dan biasanya orang yang punya Hirschsprung tuh diobatinya tuh dengan cara kolostomi lewat perut. Di perutnya tuh lubangin biar si pupnya tuh bisa keluar lewat situ. Gitu. Denervasi juga bisa pada orang yang ada orang kecelakaan. Kecelakaannya tuh melibatkan tulang belakang dan orang itu nggak bisa jalan akhirnya. Nah, kalau orangnya nggak bisa jalan karena si saraf tulang belakangnya tuh rusak, misalkan pada kecelakaan mobil atau kecelakaan motor, itu si otot kakinya tuh bakal mengecil secara nggak sadar. Kenapa ya? Karena jarang dipakai. Kembali lagi ke penggunaannya menurun. Tuh. Itu ya. Nah, terus yang ke 2, 3, 4. Yang kelima ini katabolismenya meningkat. Jadi ada katabolisme, ada anabolisme. Kalau katabolisme itu proses pemecahan energi, proses penggunaan energi. Kalau anabolisme, artinya membuat proses pemecahan energi. Nah, kalau atrofi ini tuh biasanya katabolismenya meningkat, gitu. Biasanya pada orang inflamasi berkepanjangan kayak orang cancer, atau nutrisinya tuh menurun. Contohnya tuh orang yang lagi diet. Contohnya tuh paling gampang untuk atrofi karena katabolisme meningkat tuh orang lagi diet atau orang defisit kalori. Kalau orang defisit kalori, orang yang lagi defisit kalori itu tuh asupan glukosa dia tuh kan bakal berkurang. Sedangkan glukosa itu tuh adalah dasar atau bahan bakar pembuatan lemak. Makanya orang yang defisit kalori itu biasanya si ukuran lemaknya tuh menurun, mengecil, sisa adiposnya tuh mengecil. Ya karena apa? Karena nutrisinya berkurang. Gitu. Dan tekanan. Tekanan tuh biasanya tadi orang bed rest. Orang yang bed rest tuh kan si punggungnya tuh bakal terus-menerus kena kasur ya. Makanya biasanya otot, kulit, tendon, sama tulang orang yang tiduran terus itu bakal mengecil. Gitu. Makanya orang yang habis bed rest atau orang yang habis pos kecelakaan terus mau jalan, itu nggak bisa langsung jalan. Pasti dia ada rehabnya dulu. Rehabnya apa ya? Karena untuk mengembalikan fungsinya lagi gitu. Nggak bisa langsung disuruh jalan aja gitu. Kan lagi mengecil tadi otaknya. Nah ini yang tadi aku bilang ya, yang orang stroke. Ini tuh autopsi dari otak wanita 65 tahun dengan aterosklerotik cerebral artery. Aterosklerotik tuh bisa teman-teman lihat di sini nih, di gambar yang ini, gambar yang atas. Yang ini. Aterosklerosis itu jadi penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Ya, di mana dinding pembuluh darah itu ibarat pipa. Kalau pipa normalnya tuh dialirin air. Terus di pinggir-pinggir pipanya tuh ada karang, ada lumut, ada lemak. Itu tuh si aliran itu bakal berkurang ya enggak? Tuh, makanya ada bagian otak yang nanti nggak dapat oksigen atau glukosa. Gitu. Oke, ini untuk metaplasia. Nah, kalau kita bicarain hipertrofi, hiperplasia sama atrofi tadi kan lebih ke ukuran sekarang metaplasia. Kalau metaplasia itu beda jenis. Langsung contoh aja ya. Soalnya ini masih banyak sebenarnya PPT-nya. Metaplasia itu contohnya ada epitel kolumnar bersilianya orang perokok nih. Normalnya epitel kita yang nggak merokok itu epitelnya tuh kolumnar. Kenapa? Karena fungsi kolumnar itu punya silia. Silia itu untuk mengangkat debu dari dalam paru-paru ke luar ke atmosfer untuk dibatukin atau dibersinin. Tapi kalau orang yang ngerokok itu akan terjadi transisi jadi ke sel epitel pipi berlapis. Karena epitel pipi itu kan kayak kulit ya, fungsinya itu sebagai perlindungan. Jadi sel epitel kolumnar itu ini kok ada asap sih gitu. Jadinya dia bakal ngebuat sel-sel sekitarnya tuh ganti jenis sel gitu. Jadi jenis sel yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Jadi ganti. Ibarat analoginya gitu. Karena sel kolumnar tuh nggak diciptakan untuk ada di lingkungan yang harsh ya, ada di lingkungan yang merusak. Sedangkan squamous sel epitel itu kan sel epitel pipi khususnya itu kan ada di kulit, itu memang fungsinya sebagai perlindungan. Tuh. Contoh kedua itu adalah pergantian atau metaplasia dari sel epitel pipi berlapis jadi ke kolumnar. Tuh. Contohnya tuh orang yang punya GERD, orang yang punya asam lambung, asam lambung naik. Kalau orang ngomong asam lambung naik itu emang benar asam lambung itu naik dari lambung ke esofagus. Tuh.
Jadi kan ini kan sel epitel pipi berlapis. Terus karena sering kepapar asam klorida yang pH-nya tinggi, bakal berubah jadi sel kolumnar sekretorik. Sedangkan tadi aku bilang sel kolumnar sekretorik itu bukan di lingkungan yang harsh. Nah, ada pengecualian di epitel lambung. Epitel lambung, terutama di epitel kolumnarnya itu tuh dia bisa ngasilin lendir yang sifatnya tuh basah. Itu makanya sel epitelnya tuh kayak ngasih perintah lewat signaling ini nih, SOX2 ini, oh ini ada asam klorida nih gitu. Ini bukan bukan ranah gua gitu. Jadi diganti jadi sel kolumnar sekretorik yang punya kemampuan untuk ngasilin mukus atau ngasilin lendir yang sifatnya basah gitu. Oke, kita udah beres sama sel adaptation-nya, sekarang ke sel injury. Di mana sel injury itu adalah keadaan di mana kalau adaptasi sel kita tuh gagal. Nah, ini ya sebagai akibat dari kegagalan dalam proses adaptasi sel terhadap perubahan yang terjadi. Nah, di mana sel injury atau kerusakan sel itu dibagi jadi dua. Kerusakan yang bisa diperbaiki atau reversible, dan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki atau irreversible. Tuh. Ini langsung aku cepetin aja. Jadi ada 8 mekanisme paling sering yang menyebabkan kerusakan sel. Itu pertama itu ada iskemia atau hipoksia. Jadi nanti dibahas selanjutnya deh. Terus toksin. Toksin itu tuh ya tadi kayak asap rokok, alkohol dosis tinggi, obat-obatan atau narkoba. Contohnya tuh metamfetamin. Contoh narkoba itu metamfetamin. Metamfetamin tuh dia punya efek membunuh ke sel jantung. Makanya biasanya orang yang punya kecanduan atau ketergantungan metamfetamin itu setelah 5 tahun pemakaian biasanya dia sering batuk darah, sering sesek, sering berdebar-debar. Itu karena si metamfetamin itu punya efek toksik langsung ke sel jantung. Terus ke polutan tuh contohnya cyanida misalkan atau insektisida, organofosfat gitu. Dan toksin dari mikroorganisme. Kalau agen infeksius ini contohnya virus, bakteri, dan protozoa. Untuk virus itu contoh paling gampangnya COVID. COVID itu bisa nyebabin efek langsung kerusakan sel epitel di alveolus. Tuh. Terus dari reaksi imun itu sendiri. Reaksi imun tuh normalnya tuh harusnya tuh pas, nggak terlalu berlebih dan nggak terlalu berkurang. Jadinya sel tubuh kita nggak rusak, tapi patogennya udah bisa mati. Nah, biasanya reaksi imun ini bisa menyebabkan kerusakan sel karena ada kelainan kayak autoimun, terus hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu dari namanya hipersensitif. Jadi sel imun tuh nangkepnya tuh suatu zat itu tuh berbahaya. Padahal zat itu tuh berbahaya. Contohnya tuh orang yang asma. Orang yang asma misalkan orang yang asma terhadap debu. Debu itu kan sebenarnya nggak terlalu berbahaya ya. Cuman karena si orang itu punya kelainan imun, jadinya paru-paru sama bronkus orang yang punya hipersensitivitas itu nangkep, debu berbahaya gitu. Akhirnya diaktifasilah reaksi imun dan menyebabkan asma. Gitu. Terus ada kelainan genetik. Kelainan genetik tuh contoh paling gampangnya tuh misalkan talasemia. Talasemia itu kan soalnya jadi diciptain dengan sel darah merah yang paruh waktunya. Enggak. Iya. Halo? Nggak tahu ya, belum ada. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, contohnya talasemia. Talasemia tuh jadi si orang itu punya kelainan di sel darah merah, di mana sel darah merahnya tuh komponen hemoglobin itu kan 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Cuman kalau orang talasemia itu biasanya ada defek atau ada kelainan di rantai betanya atau di rantai alfanya. Jadi harusnya tuh umur sel darah merahnya tuh 120 hari, ini jadi cuma 40 hari gitu. Jadi orang itu gampang lemes, gampang anemia, gampang hancur sel darah merahnya gitu, gampang rusak atau gampang kena sel injury gitu sel darah merahnya. Nah, terus Nah, terus yang selanjutnya itu ada ketidakseimbangan nutrisi. Kayak tadi orang yang diet itu kan sebenarnya tuh dia tuh defisit kalori itu kan untuk merusak sel lemak ya, biar sel lemaknya tuh mati gitu. Atau orang yang kekurangan protein itu kan otot tuh kan perlu protein ya. Otot tuh kan 95% protein. Kalau pada orang yang kelainan gizi atau orang yang
keadaan sosioekonominya tuh kurang itu, yang nggak mampu untuk beli protein, itu biasanya si sel ototnya pecah, rhabdomyolysis namanya. Nah, rhabdomyolysis itu kan merupakan injury ya. Tuh. Terus trauma fisik udah jelas ya, kayak contohnya orang kecelakaan motor terus si tulangnya patah. Nah, itu kan injury. Atau orang yang kebakar tangannya kena sengatan listrik, api atau benda panas, itu juga langsung bisa nyebabin kerusakan sel, terutama di sel epitekulit. Dan penuaan ini penting karena penuaan ini tuh memang kemampuan regeneratif sel secara umum itu menurun. Makanya kenapa lansia itu tuh salah satu komorbid atau individu rentan kena COVID. Karena tadi COVID sendiri itu udah ngerusak, apalagi kalau sistem regenerasi tubuh kita tuh pada orang lansia itu menurun gitu. Nah, untuk iskemia hipoksia ini, kata iskemia itu artinya tuh berkurangnya aliran darah ke suatu jaringan. Gitu. Jadi aliran darahnya tuh berkurang. Nah, iskemia ini tuh bisa berujung hipoksia. Sorry, ini tipu, harusnya hipoksia ini. Mungkin teman-teman sering dengarnya pas COVID ini hipoksia, happy hipoksia, atau hipoksia gitu. Hipoksia itu artinya tuh kekurangan oksigen pada jaringan. Jadi seluruh jaringan di tubuh itu kekurangan oksigen. Makanya orang bisa meninggal karena saturasi oksigennya itu di bawah 50, karena otaknya kekurangan oksigen. Sehingga otak itu kan fungsinya tuh untuk mengatur tekanan darah, untuk mengatur kesadaran, untuk mengatur laju jantung juga gitu. Terus sel otot jantung juga nggak kalah penting. Sel otot jantung itu bekerja 24 jam tanpa berhenti. Jadinya dia mau gak mau harus terus ada gitu oksigennya. Kalau orangnya saturasi oksigen sampai di bawah 50, itu jantungnya juga jadi lemas. Jadi si berdetaknya juga jadi gak maksimal gitu. Jadi yang tadinya 60 sampai 100 beat per menit jadi cuma 30 atau 40 beat per menit. Dan itu tuh nggak cukup ya untuk untuk menyuplai otak gitu. Otak tuh perlu 60 kali per menit lah minimal untuk dia bisa fresh gitu. Ya, penyebab dari iskemia atau hipoksia ini intinya kekurangan oksigen aja pada jaringan. Itu bisa karena pembuluh yang tersumbat. Nih, contohnya myocardial infarction. Myocardial infarction tuh nama ilmiahnya tuh serangan jantung. Serangan jantung tuh karena ada penumpukan lemak ya, ada aterosklerosis di arteri koronernya. Terus ada anemia. Anemia sendiri tuh ya tadi karena hemoglobinnya tuh antara memang oksigen yang turun atau memang kemampuan hemoglobinnya untuk mengikat oksigen itu rendah. Contohnya pada orang talasemia. Orang talasemia itu punya kelainan struktur hemoglobin yang membuatnya cuma mampu mengikat 60% oksigen. Pada orang normal itu 90%, 90-95 gitu. Terus penyakit paru-paru biasanya pada orang yang COVID biasanya. Contohnya COVID. Kalau COVID tuh kan ngancurin jaringan paru-paru. Sedangkan paru-paru tuh jendela atau ventilasinya kita bisa tukeran oksigen sama lingkungan. Oksigen bisa masuk, karbon dioksida bisa keluar. Kalau paru-parunya rusak, ya otomatis oksigennya nggak akan bisa masuk. Gitu. Dan yang terakhir ini intoksikasi. Contohnya karbon monoksida dan cyanida. Ini mekanismenya nggak akan aku terlalu jelasin, soalnya rada panjang. Tapi intinya karbon monoksida sama cyanida tuh mengganggu proses penghantaran oksigen sama pemakaian oksigen itu sendiri di jaringan. Gitu. Dimana karbon monoksida itu dia bakal saingan sama oksigen, berikatan sama hemoglobin. Nah, contoh paling nyata atau paling seringnya tuh iskemia atau hipoksia dari sel jantung pada orang serangan jantung. Nah, ini contohnya. Miokard infark tuh jadi ada penumpukan lemak dulu ya, kolesterol di sini, di mana penumpukannya tuh makin gede, makin sempit dan makin menutup si pembuluh arteri koronernya. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, jaringan koronernya udah mati. Ntar aku ganti warna. Nih, jaringan koronernya udah mati. Tuh, karena kekurangan oksigen. Nih, kalau mati, ya sel otot jantungnya nggak akan bisa lagi berdetak, nggak akan bisa lagi berkontak, nggak akan bisa lagi memompa darah. Tuh. Ini sebenarnya ini tadi sih. Nah, gimana kalau misalkan selnya itu dalam tanda kutip kerusakannya nggak bisa lagi diperbaiki? Ya otomatis selnya itu kan mati. Nah, kematian sel itu ada dua jenis. Kalau teman-teman mau baca itu ada dua jenis. Pertama itu ada nekrosis atau kematian itu karena kecelakaan, dan apoptosis itu kematian yang memang diprogram. Karena gini, apa yang dimaksud kematian yang kecelakaan ama terprogram tuh, jadi nekrosis itu contohnya tadi pada orang yang
misalkan jantungnya kekurangan oksigen, akhirnya mati jantungnya. Karena itu kecelakaan kan. Itu kan karena di pembuluh darah orang itu ada kolesterol berlebih, jadinya oksigen itu nggak bisa masuk dan akhirnya sel jantungnya mati gitu. Kalau kematian yang terprogram itu contohnya di epitel pencernaan. Di epitel pencernaan tuh pasti ada aja sel yang udah usang gitu. Ada yang udah rusak, ada yang udah usang, ada yang udah nggak berfungsi. Akhirnya sama sel-sel di sekitarnya, di sel sekitar sel yang udah mau meninggal itu atau yang sekarat, kalau teman-teman baca, itu disadar, ini kayaknya sel udah mau mati deh gitu. Akhirnya dia bakal ngerangsang sel-sel imun, ini dimakan aja nih selnya dibunuh gitu. Untuk membunuh sel yang udah nggak fungsional dan diganti sama sel yang lebih muda, yang lebih fresh, yang lebih bisa berfungsi dengan baik. Analoginya gitu apoptosis. Gitu. Ini tabel ini nice seneng aja ya. Oke. Kita udah beres nih untuk sel adaptasi sama sel injury. Ada yang mau tanya dulu nggak sama sini? Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya itu inflamasi. Belum ada ya, oke aku lanjut ke topik inflamasi ya. Oke, inflamasi. Nah, inflamasi itu tadi kembali ke definisinya. Inflamasi itu adalah respons dari jaringan tubuh terhadap infeksi, benda asing, atau sel yang rusak dengan cara merekrut sel imun dari sirkulasi. Nah, inflamasi ini tuh terjadi bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya itu ada 3. Untuk menghilangkan atau mengeradikasi patogen yang berbahaya, terus ada membersihkan sel atau jaringan udah mati ya, atau nekrotik, yang selnya mati karena kecelakaan tadi, dan untuk memperbaiki luka. Luka itu kan bisa terjadi karena adanya kerusakan sel gitu. Nah, untuk tahap-tahapan dari inflamasi ini tuh ada 4 tahap besar. Pertama tuh tahap stimulus, di mana adanya atau munculnya agen yang memicu terjadinya inflamasi gitu. Contohnya itu ada patogen sendiri kayak virus COVID, terus jaringan nekrotik, sama zat asing. Terus ada mediator. Mediator itu kalau sel sama sel itu kan nggak punya mulut ya untuk berkomunikasi. Makanya dia tuh berkomunikasi lewat protein-protein yang dilepasin sama si sel itu. Nah, contoh proteinnya tuh ada sitokin, ada kemokin. Tuh, jadi ibaratnya kayak si sel imun dengan sel imun lain tuh saling surat menyurat dengan mediator ini. Tuh biar bisa tahu di sini ada bakteri ini di sini gitu, datang ke sini. Tuh. Terus yang tahapan ketiga, setelah si selnya itu saling berkomunikasi, ada inflamasi nih di sini di kulit, misalkan di jari tangan. Jari tangannya kayak di COVID aja. Ada inflamasi nih, ada virus di paru-paru. Akhirnya pada datang ke paru-paru. Perekrutan sel imun ke lokasi inflamasinya itu oleh makrofag, dendritik sel atau sel dendritik, oleh neutrofil, oleh limfosit. Dan respons inflamasinya tuh nanti ada 5 ciri yang aku bakal bahas. Jadi ada 5 ciri khas yang bisa menandakan kalau orang itu kena inflamasi. Tuh. Nah, inflamasi ini tuh juga diklasifikasi berdasarkan waktu terjadinya. Waktu terjadinya itu ada yang akut dan kronis. Yang akut itu biasanya tuh cepat. Jadi misalkan kayak orang COVID aja, contohnya orang COVID. Orang COVID itu kan inflamasi akut. Jadi orang yang ngehirup COVID, hitungan hari itu mulai bisa kerasa efeknya. Kayak nggak bisa nyium, terus mulai sesek, batuk-batuk, demam, gatal-gatal, kadang sekarang katanya. Tuh, itu untuk inflamasi akut. Kalau inflamasi kronis itu beda lagi. Inflamasi kronis itu biasanya patogen atau si stimulusnya tuh masuk dulu atau nyerang dulu, respons inflamasinya nanti berbulan-bulan kemudian. Contohnya apa? Contohnya kanker. Terus contohnya lagi TB, kuman TB gitu. Nah, untuk inflamasi akut ini ada 5 tanda ya. Ada kemerahan atau bahasa latinnya itu kalor. Ada panas atau kalor. Terus ada kemerahan atau eritema. Itu bahasa latinnya itu rubor. Rubor itu artinya itu api. Karena api itu kan warnanya merah ya. Tuh. Terus ada swelling, ada pembengkakan. Biasanya kalau kita jatuh, terus lutut kita luka gitu. Itu tuh bakal, lutut kita tuh kan bakal berdarah, dan bakal kita ngerasain nyeri gitu, panas. Terus di lutut kita luka juga bakal ngerasain adanya kemerahan. Kita bisa ngeliat, merah gitu. Terus di pinggir-pinggir lukanya, itu juga bakal bisa namanya tumor atau bengkak. Dan
kita ngerasain nyeri, dolor. Dan yang terakhir loss of function atau fungsiolesa. Kenapa bisa loss of function? Karena kan misalkan kita jatuh nih, kita jatuh di lutut, terus kita nyeri, kesakitan gitu, kan otomatis kita nggak bakal bisa berjalan dengan maksimal ya nggak? Kita kehilangan fungsi berjalan kita secara optimal. Gitu. Nah, ini untuk stimulus, agen yang memicu inflamasi. Pertama ada infeksi ya, tadi bisa mikroba atau racunnya. Karena sebenarnya tuh ada banyak, nanti teman-teman ke depannya bakal belajar, gak semuanya bakteri itu nyebabin penyakit, tapi justru nyebabin penyakitnya tuh malah toksin yang dihasilkannya. Tuh, contohnya Staphylococcus aureus biasanya. Terus ini, sel atau jaringan nekrotik. Jaringan yang udah mati tuh pasti bakal disadarin sama sel, ini ada jaring udah mati gitu, jaring ini udah nggak perluin lagi. Akhirnya dia bakal ngerekrut sel imun untuk dibunuh, untuk dihabisin sisa matinya. Terus ada benda asingnya. Benda asingnya ini bisa kotoran, benang jahit, padatan pabrik gitu. Kayak misalkan orang yang kerja di pabrik kaca, biasanya di silika itu nanti ada penyakit paru namanya silikosis. Karena ada inflamasi di paru-paru karena si orang itu menghirup terlalu sering dan terlalu banyak silika. Gitu. Dan yang terakhir itu stimulus. Yang terakhir itu ada kelainan respons imun. Oke, ini untuk mediator. Mediator ini tuh ada, mediator tadi tuh fungsinya sebagai surat penyurat ya, sebagai media komunikasi antar sel. Dan si mediator ini tuh dibagi jadi dua. Mediator yang datang dari si selnya itu sendiri, dan yang disimpan oleh selnya itu sendiri, dan mediator yang baru dibuat ketika perlu aja gitu, kok perlu aja. Gitu. Kalau yang intraselular granul atau mediator yang disimpan di kantong-kantong granul, itu contohnya di histamin sama protease. Kalau yang de novo sintesis atau yang si sel imun itu baru ngebuat, ibarat baru ngirim surat kalau emang perlu komunikasi aja, itu contohnya ada prostaglandin, lipotrin, dan sitokin. Itu interleukin tadi, ada interleukin 6, interleukin 8, TNF alpha gitu ya. Nah, contohnya kayak begini nih. Ini sih gambar aja ya, gambaran singkat tentang mekanisme inflamasi di tubuh. Tuh. Nah, inflamasi akut tuh punya tiga tahapan proses ya. Jadi proses pertama itu ada vasodilatasi, di mana vasodilatasi ini artinya pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah itu fungsinya apa ya? Fungsinya untuk meningkatkan aliran darah biar sel imun itu biar makin banyak datangnya. Itu. Dan biar si oksigennya tuh bisa datang lebih banyak. Karena kan proses penyembuhan luka tuh perlu oksigen yang tinggi. Tuh, untuk vascular permeability ini intinya gini, kan pembuluh darah tuh walaupun kelihatannya tuh rapat, dia tuh nggak benar-benar rapat. Dalam keadaan tertentu, sisanya tuh bisa meregang. Endotel yang melapisinya tuh, si tamengnya tuh bisa meregang. Biar apa? Biar si sel-sel imunnya tuh bisa lewat. Nih, biar sel-sel imun tuh bisa lewat gitu, lewat celah ini. Makanya dia perlu meregang gitu. Nah, yang terakhir itu ada rekrutmen atau pemanggilan dari neutrofil. Di mana tujuannya pemanggilan neutrofil ini? Neutrofil itu kan ibarat tentara ya, tentara yang menghabisi musuhnya. Jadi neutrofil itu tujuannya untuk menghilangkan patogen, membersihkan jaringan dari patogen yang ada, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Gitu. Dan yang uniknya ini, neutrofil itu punya kemampuan namanya diapedesis. Jadi diapedesis itu adalah kan, bisa lihat nih. Diapedesis itu kemampuan si neutrofil itu untuk ngelenturin badannya biar dia bisa masuk lagi ke jaringannya itu gitu kan. Celah-celahnya kan sempit nih ya, si celah-celah ini sempit, sedangkan si ukuran neutrofil itu tadi segini, sekitar seginian. Biar dia bisa masuk ke lewat celah-celah ini, dia tuh harus diapedesis, melenturkan diri gitu. Nah, ini untuk mekanisme lengkapnya, teman-teman bisa baca sendiri aja. Nah, jadi ini summary atau recap seringkasan. Jadi inflamasi akut akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah biar aliran darahnya itu meningkat. Nah, aliran darah meningkat ini itu akan menimbulkan kemerahan di kulit kita dan rasa panas gitu. Karena kan tadi kalau darah meningkat otomatis cairan yang datang ke situ juga meningkat, dan cairan di tubuh kita kan panas ya sifatnya. 37 sampai 37,5 derajat gitu.
Terus permeabilitas dinding pembuluh darahnya tadi juga meningkat. Ya biar apa? Biar si sel imunnya bisa masuk, bisa nyebrang, bisa merembes gitu, biar bisa nembus. Gitu. Dan akhirnya perekrutan sel imun. Di mana sel imun ini fungsinya tuh untuk tadi ya menghabisi patogen. Di mana apa namanya? Ibarat kalau tentara yang nembak itu kan pasti ada peluru yang nyasar lah gitu ya. Peluru yang bukannya nembak ke musuh tapi malah nembak ke tempat yang lain. Nah, sama juga kayak sel imun kita. Sel imun kita tuh mungkin ngeluarin racun yang fungsinya tuh baik gitu untuk membunuh musuh, untuk membunuh patogen. Tapi ternyata racun itu juga melukai saraf-saraf sekitar, makanya bisa nimbulin rasa nyeri atau dolor. Dan jaringan yang rusak akibat tadi, karena si sel imunnya tadi bekerja, itu akan menyebabkan fungsi tubuh kita gak optimal dan menyebabkan fungsi lesa. Selain jaringan rusak juga bisa nyebabin apa namanya ya bisa nyebabin penurunan fungsi itu ya rasa nyerinya tadi. Kayak misalkan kita ngerasain nyeri di lutut, otomatis kita nggak bakal bisa lari secara leluasa gitu. Fungsi berlari kita yang normal itu terganggu. Oke. Itu untuk inflamasi akut. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Tentang inflamasi. Izin Kak, izin Oh, Kak, iya boleh. mau bertanya, maaf, tadi agak kurang terdengar yang tentang vasodilatasi. Oh, vasodilatasi ya, sebentar. Izin Kak, tadi Kak, yang sebelumnya, maksudnya yang Oh, setelah ini. Yang bagan yang ya? Tadi, iya yang bagan. Yang ini? Iya Kak. Oh ya, boleh nanya apa? Yang tadi, kenapa vasodilatasi bisa jadi aliran darahnya meningkat itu Kak? Ya. Kayak berhubungannya sama yang, ya. Ya kenapa? Ada hubungan sama apa katanya? Keputus tadi di aku. Iya Kak, yang tadi Kakak waktu jelasin yang, oh iya, tadi yang waktu Kakak jelasin yang vasodilatasi sama yang aliran darah itu Kak. Di situ saya kayak keputus waktu itu. Oh iya. Vasodilatasi itu kan artinya pelebaran pembuluh darah ya. Kayak ibaratnya pipa, ada pipa air, itu si diameter pipanya tuh yang tadinya cuman sekecil kelereng, jadi sekarang sebesar bola basket gitu. Kalau pipa melebar, otomatis juga aliran darahnya meningkat, ya nggak? Kebayang nggak? Oh iya Kak, iya. Kebayang. Nah ya gitu. Jadinya aliran darahnya meningkat. Buat apa untuk meningkatin aliran darah? Ya biar si sel-sel imunnya tuh bisa datang. Sel imunnya bisa datang, terus proses healing atau penyembuhan lukanya juga bisa lebih optimal. Karena penyembuhan luka tuh perlu oksigen. Gitu. Oke, udah Kebayang nggak Kak, sampai terima sini? kasih Kak. Iya, kebayang. Oke. Itu ya. Oke, lanjut ke inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis itu adalah respon inflamasi yang berkepanjangan atau ya berkepanjangan atau nggak beres-beres dalam tanda kutip. Penyebab inflamasi kronis itu bisa banyak macam. Pertama itu ada infeksi persisten. Infeksi persisten itu contohnya karena TB ya, kuman TB. Nanti ada penjelasannya kenapa kuman TB itu bisa nyebabin inflamasi kronis. Terus ada hipersensitivitas. Pada berkepanjangan, kayak contohnya orang yang kerja di pabrik kaca itu terlalu sering ngehirup bubuk silika, itu bisa nyebabin silikosis, dan penyakit kronis, contohnya kanker. Nah, untuk hipersensitivitas, kita ambil contoh asma. Asma itu kan sifatnya diturunkan ya. Kalau ibunya asma atau bapaknya punya asma itu anaknya kecenderungan 25% sampai 75% punya asma. Gitu. Dimana kalau penyakit yang sifatnya diturunkan atau genetik itu susah hilangnya. Gitu, walaupun orang itu udah dewasa. Makanya kenapa dinamik inflamasi kronis? Karena si orang itu ya terus-menerus mengalami inflamasi di bagian bronkusnya secara menahun. Ya karena tadi sebabnya itu genetik, susah hilangnya. Gitu. Kalau untuk penyakit kronis ya karena cancer. Cancer tuh sampai sekarang masih sulit diobati ya. Apalagi kalau orang itu kediagnosis kansernya tuh udah stadium 4B yang udah sampai ngejala kemana-mana. Gitu. Nah, walaupun namanya respons inflamasi yang berkepanjangan, mungkin teman-teman mikir, oh inflamasi kronis itu pasti inflamasi akut dulu, tapi nggak selalu.
inflamasi kronis tuh bisa dulu didahului oleh inflamasi akut dulu. Jadi inflamasi akut yang nggak diobati, akhirnya keterusan aja gitu inflamasi kronis akhirnya. Atau bisa juga orangnya emang tiba-tiba inflamasi kronis gitu. Contoh dari inflamasi akut yang nggak beres-beres tuh biasanya COVID juga bisa. Kan ada namanya long COVID ya. Terus apa namanya inflamasi akut yang berubah jadi inflamasi kronis bisa juga orang yang jatuh, terus dia tuh bernanah kulitnya, tapi nggak diobatin. Jadi si bakterinya itu berkembang biak secara tahunan gitu di kulitnya. Akhirnya lama-lama jaringan tuh nekrotik, hitam, terus membusuk. Biasanya orang kayak gitu tuh orang dengan diabetes biasanya. Karena orang diabetes tuh punya penyembuhan yang cukup impaired. Nanti dibahas di tissue repair. Tuh. Atau bisa juga dia emang punya penyakit yang tiba-tiba ya inflamasi kronis ya. Contohnya tadi asma, tiba-tiba aja dituruni penyakit asma gitu. Dimana asma itu ya termasuk inflamasi kronis. Atau yang lumayan umum juga kanker. Gitu. Kanker tuh kan sebenarnya tuh kanker tuh kan apa namanya? Kita tuh baru tahu kalau kita kena kanker tuh biasanya tuh ketika udah ada gejala ya. Soalnya kanker tuh kan sifatnya asimptomatik kalau pas gejala-gejala awal gitu. Makanya tiba-tiba aja jebret kronis, inflamasi kronis gitu. Itu yang dinamain de novo atau spontan. Nah, kalau inflamasi akut juga kan tadi punya 3 ciri utama ya. Ada vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, sama yang terakhir rekrutmen atau perekrutan sel neutrofil. Kalau inflamasi kronis juga ada 3 ciri khasnya. Ini ada infiltrasi sel mononuklear, terus ada destruksi jaringan, si jaringan itu udah hancur, dan adanya upaya penyembuhan yang gagal. Jadi kelihatan nih tubuh kita tuh emang ada usaha untuk nyembuhin diri, tapi gagal. Ya karena tadi si patogennya tuh nggak hilang-hilang gitu. Nah, yang berbeda di sini tuh tadi jenis selnya tuh ini mononuklear, sedangkan kalau neutrofil itu tuh polimorfonuklear. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum kepapar hematologi ya, jadi kalau polimorfonuklear itu tuh dari kata poli itu artinya tuh banyak, morfo itu artinya bentuk, nuklei itu artinya inti sel. Jadi polimorfonuklear itu adalah sel yang punya inti yang bentuknya itu bervariasi. Contohnya neutrofil ini. Neutrofil itu kan bentuk selnya macam-macam ya. Ada yang bentuknya kayak begini, ada yang bentuknya kayak begini, ada yang bentuknya kayak tanda plus. Itu polimorfonuklear. Kalau mononuklear, itu ya contohnya monosit atau limfosit yang cuma punya satu bentuk aja gitu. Tuh. Dan contohnya tuh kalau inflamasi kronis bukan neutrofil yang datang, tapi makrofag dan limfosit. Nah, terus yang kedua itu ada destruksi jaringan, di mana destruksi jaringan tuh ya sebagai tadi si patogennya tuh si paparan yang sifatnya merusak tuh nggak hilang-hilang. Tuh, dan akhirnya ada upaya penyembuhan yang walaupun memang bisa dilihat tapi gagal gitu penyembuhan. Contoh itu ada fibrosis. Fibrosis itu artinya penumpukan jaringan ikat di lokasi inflamasinya, sama angiogenesis. Angiogenesis itu angio artinya pembuluh, genesis artinya pembentukan. Jadi angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah. Nanti kita bahas angiogenesis di tissue repair. Nah, ini intinya ini nih. Proses infiltrasi sel mononuklear. Cuman ini nggak akan terus bahas ya. Ya, gitu aja sih. Nah, kan tadi disebutin itu ada sel limfosit, B dan T, terus ada makrofag. Tapi sebenarnya ada sel lain yang turut bekerja di inflamasi kronis. Kayak contohnya pada orang dengan asma. Orang asma tuh dominan banget di darahnya itu ada sel mast dan eosinofil. Di mana eosinofil tuh dia bakal ngasilin namanya tuh eosinophilic basic protein atau EBP. EBP tuh bisa nyebabin penyempitan bronkus. Makanya orang yang kena asma itu biasanya langsung mengi ya namanya tuh atau bengek. Itu karena si bronkusnya tuh menyempit. Jadi udara yang masuk juga susah. Makanya orang sesak. Terus salmas tuh kalau di literatur bahasa Indonesia tuh namanya saltiang. Saltiang atau salmas ini dia ngasilin namanya tuh histamin. Histamin juga sama kayak si EBP itu. Dia bakal nyebabin penyempitan bronkus, nyempitin jalan nafas kita pada orang yang asma maksudnya. Makanya orang yang punya alergi atau terutama pada orang yang asma itu kalau nyium debu atau orang nyium serbuk bunga, pollen itu bisa langsung bengeknya tuh kambuh gitu. Dan neutrofil.
Nah, ini untuk case-nya ya. Kalau tadi kan kita udah bisa tentang teorinya, teori tentang inflamasi kronis. Sekarang case-nya atau klinisnya itu tentang TB. Kenapa TB bisa nyebabin inflamasi kronis? Padahal dia tuh bakteri gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ini bakteri Mycobacterium ya, bakteri atau kuman TB-nya. Kuman TB-nya itu punya suatu protein di membran itu namanya mannose. Mannose itu semacam gula, molekul gula yang bakal dideteksi sama si makrofag tuh dideteksi oleh mannose reseptor. Ibarat kunci sama gembok, si mannose-nya kuncinya, si mannose reseptor itu gemboknya. Biar bisa masuk ke dalam rumah, biar bisa masuk ke dalam sel makrofag, si mannose ini harus masuk dulu ke mannose reseptor. Oh, kata si makrofag, ini ada bakteri, gua telan gitu ya. Nah, dari telan sama si makrofagnya nih, ditelan, akhirnya bakterinya berhasil masuk ke dalam rumah. Atau di analogi kita tuh si makrofagnya. Pas udah masuk, normalnya bakteri itu kan dibunuh ya. Pas masuk di dalam vakuola itu dibunuh. Kenapa bisa dibunuh? Karena di dalam vakuola itu pH-nya tuh asam. pH-nya tuh sekitar 2-3. Tapi kuman TB itu punya kemampuan untuk meresist atau resisten terhadap pH yang asam itu. Makanya si kuman TB itu di dalam vakuola ini tuh, di dalam rumahnya itu bukan dibunuh, tapi malah dijadiin tempat untuk berkembang biak. Nih, malah jadi tambah banyak si kuman TB-nya. Jadi si makrofag tuh sama si kuman TB itu bukan ditakutin, tapi malah dideketin biar bisa berkembang biak di dalamnya. Tuh, itu kuman TB. Makanya pengobatan TB itu tuh perlu teratur, biasanya polanya tuh 6 bulan sampai 9 bulan, karena kita tuh si obatnya tuh harus bisa nembus ke vakuola yang sekecil ini. Tuh, makanya orang yang dengan pengobatan TB itu nggak boleh putus obat, dan obatnya tuh harus teratur di jam yang sama dan di waktu yang sama dengan dosis yang sama. Gitu, biar si obatnya tuh kerjanya tuh efektif, bisa penetrasi atau bisa nembus ke si vakuola yang sekecil ini. Tuh, biar si kuman-kuman TB yang bereplikasi atau berkembang biak di dalam vakuolanya itu mati. Jadi dimatiin itu bukan karena jadi sisanya si kuman TB-nya tuh dibunuhnya tuh dengan bantuan obat. Tuh. Ya ini reaksi inflamasinya bisa teman-teman baca sebenarnya. Intinya sih itu ya. Intinya TB itu bisa jadi inflamasi kronis karena TB itu punya kemampuan untuk resisten terhadap pH yang asam. Jadi dia masuk ke makrofag tuh bukannya dibunuh tapi malah ngejadiin si makrofagnya tuh tempat numpang untuk berkembang biak. Gitu. Nah, ini ciri khas dari temuan patologinya TB ya. Ada tubercle namanya. Teman-teman bisa ingat, ini tubercle. Tubercle tuh punya 3 komponen pasti. Itu ada datia langhan, ada caseous necrosis, dan ada epithelioid cell. Epithelioid. 3 sel ini tuh 3 sel yang khas ditemuin, atau 3 temuan yang khas ditemuin di orang yang kena TB. Jadi orang yang kena TB itu biasanya jaringannya itu disuntik, nanti diambil, terus diperiksa di bawah mikroskop, dan akhirnya kedeteksi, oh ada tubercle nih gitu, jangan-jangan orangnya TB, dan emang benar pas dideteksi di PCR, kedeteksi TB, nah baru deh pengobatan TB-nya jalan. Tuh. Oke, kita beres di inflamasi kronis. Ada teman-teman yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya tentang inflamasi kronis, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi tentang tissue repair. Kalau tadi kita berbicara tentang gimana si bakteri itu merusak jaringan, terus gimana sel imun itu merusak ngebunuh si kuman TB-nya itu. Sekarang kita ngebicarain tentang gimana sel tubuh ngelakuin yang sebaliknya, proses regenerasi gitu ya. Sebentar, ini dia. Punten Kang, itu ada yang nanya di chat tadi. Oh ya, Kia izin bertanya apakah ada hubungannya istilah kesemutan aliran darah yang terhambat? Ada. Kesemutan tuh artinya tuh sensasi yang dirasain oleh sama saraf. Sebentar. Tes. Nah, kesemutan tuh sebenarnya tuh persepsi saraf ya. Jadi sarafnya tuh kalau kekurangan oksigen atau kekurangan glukosa, dia tuh bakal kesemutan gitu. Tingling namanya. Gitu. Jadi jawabannya ada ya.
ada hubungannya antara kesemutan sama aliran darah yang terhambat. Karena tadi saraf tuh kan sama kayak otak ya, dia tuh saraf sama otak tuh kan sama-sama sel saraf, butuh oksigen 24 jam untuk bisa bekerja. Kalau kita ngelipat kaki terlalu lama atau kita tidur di posisi yang tidur di posisi yang kaku gitu, ketekuk-tekuk, itu bisa jadi kesemutan bangun-bangunnya. Itu karena si saraf di kaki, terutama di tungkai, itu kekurangan oksigen. Gitu. Makanya kayak ada kesemutan gitu, kayak di setrum. Terus pertanyaan selanjutnya itu, mengapa waktu bengkak katanya nggak boleh dipijit? Mengapa waktu bengkak katanya nggak dipijit? Sebenarnya ini bengkaknya bengkakan apa dulu ya? Kalau bengkaknya karena inflamasi sih nggak boleh dipijit ya, karena nanti malah tambah rusak si pembuluh darahnya. Tapi ada salah satu pengobatan ya yang justru tuh harus dipijit biar dia gak bengkak. Itu biasanya orang dengan gagal jantung. orang dengan gagal jantung, atau orang dengan kelainan arteri di kaki, namanya deep vein thrombosis, itu justru si kakinya tuh harus dibelat, dipres, ditekan biar nggak bengkak. Jadi tergantung ya, ditekan apa enggaknya tuh tergantung penyakitnya. Bengkak tuh kenapa? Karena bengkak tuh bukan penyakit, tapi bengkak tuh adalah tanda dari suatu penyakit. Tuh, jadi tergantung penyakitnya apa. Tuh, kalau bengkak karena dia patah tulang ya nggak boleh pijit. Oke, dijawab gak Hanif? Oke. Karena nggak dijawab berarti udah dianggap dijawab. Gitu ya, jadi tadi bengkak boleh dipijit tuh tergantung, makanya karena apa? Tergantung penyakitnya. Karena bengkak tuh bukan penyakit, tapi tanda dari suatu penyakit. Tuh. Oke. Screen tissue repair aku udah kelihatan belum? Udah, Kang. Oke, kita langsung ke topik terakhir, yaitu tissue repair. Tissue repair ya, dari definisinya itu proses perbaikan jaringan yang udah rusak, baik karena efek langsung dari stimulus atau efek dari inflamasi itu sendiri. Tuh, makanya tubuh itu memperbaiki jaringan yang rusak itu dengan dua cara. Pertama, regenerasi, dan kedua itu pembentukan jaringan parut atau scarring. Kalau regenerasi itu biasa di istilah-istilah awam tuh penyembuhan total atau penyembuhan secara 100%. Kalau pembentukan jaringan parut tuh ibarat kayak, kalau teman-teman punya luka yang dalam banget ya, biasanya sampai berdarah, itu biasanya ada kayak si bekas luka itu agak mengkilat terus agak tebal, nah itu scar atau jaringan parut. Jadi kita bedain apa bedanya regenerasi sama jaringan parut. Nah, tujuan dari tissue repair ini tentunya ada 3, sama kayak tadi, itu mengembalikan bentuk atau wujud jaringan, terus mencegah infeksi, dan mengembalikan fungsi. Jadi untuk mengembalikan bentuk atau wujud jaringan tuh ya, misalkan kita luka nih, tangan kita tuh luka, terus tangan kita kebeset. Ya, tadinya kan bentuk tangan kita tuh kan utuh ya, terus karena rusak jadinya kebeset. Biar si bentuk tangan kita tuh normal lagi, ya, otomatis tissue repair itu dibutuhkan. Tuh. Terus yang kedua itu mencegah infeksi. Nah, kulit itu kan fungsinya sebagai barrier ya tadi, sebagai tameng. Makanya kulit itu harus intak, harus tertutup secara sempurna biar patogen-patogen kayak Staphylococcus aureus, kayak Pseudomonas aeruginosa itu nggak bisa sembarangan masuk. Itu makanya kulit itu harus ditutup, cepat-cepat ditutup, cepat-cepat ditambal, biar infeksi atau patogen nggak bisa masuk secara sembarangan. Dan yang terakhir yang jelas mengembalikan fungsi. Tuh, mengembalikan fungsi ya. Nah, regenerasi ini, jadi regenerasi itu tadi perbaikan secara utuh ya atau menyeluruh, dan regenerasi itu terjadi pada sel atau jaringan akan membelah. Sifat perbaikan dari regenerasi ini tuh utuh, 100% mirip dengan keadaan aslinya sebelum hancur atau terluka. Dan jenis jaringannya tuh ada epitel kulit, ada epitel saluran cerna, dan ada hepatosit atau liver. Nanti kita bahas tentang ini nih, labile dan stable tissues. Jadi ada jaringan unstable atau jaringannya tidak stabil dan jaringan stabil. Nah, jaringan yang labil atau unstable itu adalah jaringan yang selnya secara konstan terbuang dan memang harus digantikan oleh sel yang baru. Contohnya itu epitel kulit, terus epitel mukosa, mulut, serviks atau vagina, terus epitel saluran cerna, epitel kelenjar, sama sel darah di sumsum tulang. Fungsinya apa? Diganti terus ya, karena tadi
kalau teman-teman lihat tuh sebenarnya tuh epitel itu fungsinya tuh untuk perlindungan. Kayak epitel kulit itu kan fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari patogen dari luar. Makanya harus sering-sering diregenerasi gitu. Dikelupas, diganti kulit biar fungsinya juga lebih optimal. Terus epitel mukosa juga mulut tuh kan kena ada bakteri, ada jamur, terus kadang kena makanan yang panas, kena minuman yang dingin. Jadi biar mukosanya tuh berjalan yang optimal, epitelnya juga harus rajin diganti. Dan seterusnya. Terus yang stable tissue itu jaringan stabil, itu jaringannya tuh dia nggak aktif membelah, tapi dia bisa membelah hanya ketika ada kerusakan. Contohnya tadi, si liver tadi, analogi liver tadi, ketika livernya tuh kena beset, kena belah, si sel-sel sekitar liver tuh ngasih sinyal, ini keluka nih gitu, kita harus memperbanyak diri gitu. Terus ada sel di ginjal, itu namanya glomerulus dan podosit. Sel di ginjal tuh ya membelah kalau perlu aja. Tuh, makanya si ginjal tuh ukurannya segitu-segitu aja. Ya ini dan lain-lain yang bisa teman-teman baca sendiri. Terus, nah itu untuk regenerasi. Sekarang regenerasi tadi itu ada syaratnya. Syarat dari regenerasi itu adalah kerusakannya tuh nggak boleh terlalu dalam. Kalau untuk kulit, itu kerusakannya tuh paling dalam setebal dermis. Di bawah dermis, kalau udah sampai dermis saja, itu tuh biasanya penyembuhannya itu bukan oleh regenerasi lagi, tapi oleh scarring. Jadi mana scarring ini terjadi ya karena kerusakan jaringan yang parah, ya antara terlalu dalam, terlalu luas, atau keduanya, dalam dan luas. Biasanya ini untuk orang yang luka bakar. Makanya kenapa orang yang kena luka bakar terlalu dalam atau luka bakar stadium 3 ke atas, itu bentuk kulitnya tuh agak secara kosmetik agak kurang kurang baik karena ya tadi udah terlalu dalam si lukanya tuh. Tuh ya. Nah, makanya sifat perbaikan dari scarring itu nggak punya kelemahan. Itu dia komposisinya tuh nggak sama dengan jaring aslinya. Terus bentuknya juga berbeda dengan keadaan asli ya. Berbeda dengan keadaan asli jaringannya sebelum mengalami kerusakan. Kayak misalkan kulit kita sebelum kena luka bakar dalam itu kenyal. Tapi pas kena luka bakar, itu kena minyak goreng atau kena api atau kena spiritus bakar, itu jadi karena saking dalamnya kulit kita tuh bukan kenyal lagi tapi jadi keras, jadi kaku. Tuh. Nah, proses pembentukan jaringan parut atau scarring itu punya beberapa tahap. Itu ada 4 tahapnya secara garis besar. Itu ada hemostasis, teman-teman ingat aja HIPR, H itu untuk hemostasis. Ini biasanya terjadi pada hitungan menit pada orang yang normal. Tuh, bukan dengan orang yang punya kelainan pengentalan darah ya, kayak orang dengan orang hemofilia gitu. Kalau orang dengan hemofilia, kalau berdarah dikit aja, itu bisa 1 jam 2 jam baru berhenti pendarahannya. Terus HIPRI inflamasi. Inflamasi ini terjadi selama 6-48 jam setelah pembentukan luka. Tadi inflamasi tadi itu ya dijadikan oleh adanya sel-sel imun kayak makrofag, monosit, dan neutrofil. Terus HIP, P-nya itu proliferasi. Di mana tadi si sel-sel sekitarnya masih hidup, masih sehat, dia tuh ngasih sinyal, ini ada jaringan yang rusak gitu. Maka kita harus membelah diri dan memperbanyak diri. Makanya terjadilah fase proliferasi atau perbanyakan sel-sel yang masih sehat untuk bisa menambal sel yang rusak atau bagian yang rusak. Ya, dan R, remodeling atau restrukturisasi. Jadi secara kosmetik tuh dimodif lah gitu, biar bentuk itu cantikan dikit. Tuh. Nah, untuk 4 tahap tadi itu bakal dibahas satu ya. Untuk hemostasis, proses apa aja yang terjadi. Jadi pertama ada aktivasi platelet dulu. Platelet tuh sensitif terhadap adanya luka. Kayak ada luka, ini ada luka gitu, ada lubang. Jadi si platelet itu bakal nempel langsung kayak lakban ke si bagian yang robek atau bagian lukanya. Tuh bisa teman-teman lihat ya di gambarnya ini, si platelet itu kalau begitu ada luka itu dia bakal langsung nempel. Tuh. Yang kedua itu ada penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi namanya. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar si sel-sel tadi itu bisa bekerja secara maksimal. Kayak kan gini, kalau vasodilatasi otomatis aliran darahnya itu nambah. Kalau aliran darah nambah, aliran darahnya tuh yang kencang tadi itu bakal ngeganggu proses penetraan si trombosit ini gitu. Makanya pembuluh darahnya itu disempitin dulu biar aliran darahnya nggak terlalu deras dan si trombosit itu bisa nempel ke lukanya. Kebayang nggak? Gitu intinya. Biar alirannya nggak terlalu deras, si pembuluhnya itu kecilin dulu biar alirannya bisa lebih terang dikit. Biar si trombosit itu dikasih kesempatan buat nempel. Gitu. Dan yang terakhir, kalau trombosit udah berhasil nempel,
terus fibrinogen terbentuk, terjadilah pembekuan bentukan darah atau trombus namanya. Trombus ini tuh ya tadi fungsinya kayak penambal gitu, biar si lubangnya tuh nggak, ya biar bisa ditutup. Nah, HIPRI-nya inflamasi. Inflamasi yang saling berperan tuh makrofag. Ya tadi inflamasi itu ada 3 fungsi untuk menghilangkan patogen salah satunya. Kan kita nggak tahu luka kita tuh ada patogen atau enggak. Makanya fungsi dari inflamasi ini adalah ya biar sel-sel imun yang datang bisa membunuh dan mencegah infeksi terjadi. HIP-nya proliferation atau proliferasi. Ini ada 3 jenis sel ya, jenis sel epitel, endotelium, dan perisit, dan fibroblast. Sel epitel tadi, sel epitel itu mutlak harus berproliferasi, ya karena epitel itu barrier paling luar gitu untuk menutupi tubuh kita. Endotelium dan perisit. Endotelium itu pembuluh darah tadi. Pembuluh darah itu perlu untuk pasokan oksigen dan nutrisi. Jadinya harus dibentuk lagi pembuluh darah yang udah rusak melalui proses namanya angiogenesis. Dan fibroblast. Tadi ya fibroblast tadi kan misalkan kita lukanya tuh dalam gitu. Untuk bisa nambal luka yang dalam itu tuh perlu jaringan ikat yang baru yang dihasilkan sama si fibroblast ini. Fibroblast tuh dia bakal nyekresiin kolagen, matriks sama jaringan ikat. Gitu. Nah, angiogenesis itu adalah perlebatan dari pembuluh darah. Dari pembuluh yang udah ada. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya tadi untuk memperbanyak pasokan oksigen dan nutrisi. Gitu. Ibarat kayak kita mau ke suatu tempat ini misalkan. Kayak di gambar sebelah kanan. Set of inflammation-nya di sini setnya. Kalau pembuluh darahnya makin banyak, kan kita dari sini bisa lewat sini. Dari sini bisa lewat sini. Dari sini bisa lewat sini, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan pembuluh darahnya cuma segini aja, otomatis perfusi atau suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan yang rusak juga bakal berkurang, bakal agak lebih optimal gitu. Nah, yang terakhir adalah HIPR, R-nya remodeling atau restrukturisasi, di mana kan tadi kita udah ngebahas adanya penumpukan jaringan ikat oleh fibroblast. Nah, penumpukan jaringan ikat ini juga harus diseimbangin, nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sedikit. Tuh, jadi harus sama sintesisnya dan degradasinya. Jadi sintesis harus sama-sama degradasi, biar lukanya tuh bisa ketutup secara maksimal, secara sempurna. Nah, kalau sintesis jaringan ikat atau pembentukan jaringan ikatnya itu lebih banyak daripada degradasinya, yang ini, itu nanti bakal kebentuk namanya keloid. Kalau teman-teman pernah dengar keloid, yang si lukanya tuh nimbul ke atas. Dan sebaliknya, kalau sintesis atau pembentukan jaringan ikatnya tuh lebih kecil atau lebih sedikit dari degradasinya, itu bakal jadi impaired healing. Jadi penyembuhannya nggak sempurna. Nah, ini adalah keadaan di mana sintesisnya itu lebih gede, lebih dominan daripada degradasinya. Jadi nggak seimbang dan nyebabin namanya keloid. Nih, kayak gini keloid. Jadi kalau itu si jaringan ikatnya tuh nggak bisa nutup. Maksudnya dia tuh memang nutup, tapi tuh terlalu berlebihan gitu. Makanya biasanya nyebabin keloid, lukanya timbul. Nah, ini. Memang secara satu nggak terlalu berbahaya nih kalau cuman secara kosmetik mengganggu. Tuh. Nah, ini sebaliknya. Kalau sintesis atau proses penutupannya itu lebih nggak dominan atau lebih kecil dibanding degradasinya. Jadi lukanya tuh nggak ketutup secara sempurna. Itu namanya impaired healing. Di mana impaired healing ini atau proses penutupan luka yang terganggu ini itu ada 2 faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Kalau faktor ekstrinsik itu biasanya faktor dari luar. Contohnya ada infeksi. Kayak tadi lukanya nggak bisa ketutup, udah ada infeksi aja gitu. Dimana infeksinya tuh kan tadi ngerekrut sel imun tadi, sel imun itu bakal ngelepasin lagi prostaglandin, histamin yang merusak lagi jaringannya. Gitu. Jadi jaringan itu nggak ketutup. Dan trauma. Pas lagi sembuh, kitanya jatuh lagi. Tuh. Atau pas kitanya lagi penyembuhan, kesiram benda panas lagi. Nah gitu. Terus yang kedua itu intrinsik. Tadi aku sempat bilang kalau pada orang dengan penyakit tertentu kayak diabetes itu punya
kemampuan penyembuhan luka yang lebih buruk. Nah, kenapa bisa diabetes itu nyebabin penutupan lukanya tuh nggak teratur atau nggak optimal? Itu karena kadar gula yang terlalu tinggi itu bisa nyebabin kematian sel justru. Karena kan Tuhan tuh menciptakan tubuh kita tuh bukan untuk menampung kadar gula yang tinggi ya. Biasanya orang yang diabetes dengan kadar gula lebih dari 200 mg itu udah mulai kelihatan nggak terlalu optimal penyembuhan lukanya. Tuh. Nah, ini contohnya. Contoh dari penutupan luka yang nggak optimal, impaired. Itu yang sebelah kiri itu venous leg ulcer. Ini tuh keadaan di mana si venanya tuh ketutup gitu, jadinya kekurangan oksigen. Terus ada arterial ulcer nih teman-teman bisa baca nih, diabetic ulcer yang paling umum. Ulkus nomor 1 yang paling sering tuh ini diabetik. Oke, ini untuk summary-nya atau ringkasannya. Jadi tadi scarring atau proses penyembuhan luka itu ada 4 tahap. HIPR, hemostasis, inflamasi 6-28 jam, kemudian HIP, P-nya proliferasi, dan R, remodeling atau restrukturisasi. Oke, materi aku udah beres ya. Aku balikin lagi ke moderator. Mungkin ada yang mau nanya dulu nggak? Coba aku lihat di chat. Teman-teman ada yang mau nanya tentang tisu RIP dulu nggak? Izin Kak, mau nanya Kak. Oh ya boleh. Tadi kan ini kalau misalnya dari ini penyembuhan atau pembentukan yang dari alami ya Kak, dari tubuh. Nah kalau misalnya operasi plastik itu gimana Kak? Oh iya. Dia kenapa bisa kayak target bisa jadi bagus gitu? Iya, terima kasih Kak. Oke. Operasi plastik itu banyak prosedurnya ya. Kayak misalkan aku ambil contoh orang luka bakar. Orang luka bakar kenapa? Misalkan kena luka bakar kulit itu bisa bagus. Karena ada namanya metode skin grafting. Pernah dengar nggak skin grafting? Belum Kak, belum pernah. Nah, skin grafting itu jadi menutupi luka dengan menggunakan kulit yang masih sehat. Gitu. Tapi dengan teknik tertentu biar si kulit itu bisa regenerasi lagi. Karena apa? Karena yang kita butuhin itu cuma epidermisnya aja sebenarnya kulit itu. Gitu. Ada teknologi namanya skin grafting. Nanti kamu cari aja. Skin grafting itu biasanya misalkan luka bakarnya itu ada di dahi. Itu biasanya kulit yang diambil itu dari kulit dari pantat misalkan. Atau kulit dari yang nggak terlihat di publik biasanya. Kayak paha bagian belakang, atau punggung yang tebal, atau bokong. Tuh. Gitu. Sebenarnya belum ada ya pengobatan yang ditetes terus bisa langsung jadi bagus enggak. Pakai metode skin grafting. Gitu. Terus tergantung derajat lukanya juga sih. Soalnya waktu itu pernah dikasih tahu juga, aku ikut webinar juga, itu kalau lukanya masih masih superficial atau masih nggak terlalu dalam, masih sedalam epidermis, itu ternyata masih bisa pakai kulit ikan kod katanya. Kulit ikan kod itu nanti ditempelin, nanti dia bakal regenerasi sendiri. Gitu. Gitu. Iya, terima kasih Kak. Oke. Kayak ada lagi nggak? Sebelum aku ambil screen share-nya terus aku serahin ke Niko lagi. Oke, kayaknya nggak ada ya. Izin bertanya. Tadi kenapa Kak kalau misalnya bengkak nggak boleh dipijit? Oh iya, halo. Oh, Iya, halo. ya, luka yang dipijit tadi ya. Itu kalau luka bengkak gak boleh dipijit tadi ya. Bengkak itu tuh tergantung penyebabnya. Penyebabnya apa dulu? Kalau bengkaknya itu karena patah tulang atau karena luka, itu nggak boleh dipijit. Soalnya apa? Dipijit tuh justru malah kita tuh malah mendobrak masuk bakteri yang ada di permukaan ke dalam gitu. Atau kalau kita misalkan ada pasien patah tulang terus dipijit, nanti tulangnya malah pecah di dalam, nggak boleh. Kecuali kalau penyakitnya tuh biasanya berkaitan dengan gagal jantung.
gagal jantung tuh memang ada pengobatannya, itu biar gak bengkak kakinya tuh dipijit, dipakein namanya belat. Atau pada orangnya orang hamil juga, orang hamil kan kakinya suka bengkak, itu bisa pakai belat gitu. Jadi tergantung dipijit apa enggak itu tergantung dari penyakitnya. Karena bengkak itu bukan penyakit, tapi tanda dari penyakit. Gitu. Nggak, makasih banyak. Oke. Kak, ketika kita selesai melakukan operasi, maka bekas operasinya akan tambah, Kak. Itu kenapa ya, Kak? Nah, iya itu tadi. Karena tadi proses tisu, tisu repair-nya tadi. Tisu repair itu kan tadi ada dua, ada regenerasi, ada yang scarring. Tergantung dari operasinya, ke dalam operasinya di mana dalam. Gitu. Terus tergantung teknik jahitnya juga sih biasanya. Kalau teknik jahit yang agak dalamnya, agak sampai sedalam bearing, memang biasanya ada jejas, ada bekas lukanya, ada korengnya, gitu. Jadi tergantung, pokoknya regenerasi sama scarring itu tergantung kedalamannya aja pokoknya. Kalau nggak terlalu dalam tuh regenerasi 100%. Kayak contoh paling nyatanya tuh jerawat, kayak misalkan jerawat. Kalau 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 kita ada jerawat nih, terus jerawatnya tuh dibiarin pecah sendiri, itu biasanya regenerasi 100%. Beda kalau kita pecahin secara paksa, karena kita kalau dipecahin secara paksa, itu tuh kita ngerusak struktur di dermis, makanya bisa nyebabin bopeng gitu. Jadi intinya kembali ke kedalamannya. Oke. Oke. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang nanya deh, Niko. Oke, mungkin udah cukup kali ya, Kang, yang nanya. Oke, kalau gitu sekarang boleh aku ambil lagi. Oke, makasih banyak Kang David atas pemaparan materinya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita mau ada foto bareng dulu kali ya, Kang. Jadi teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam sekarang. Yuk. Oke, masih ada nggak teman-teman yang mau on cam? Oke, mungkin 1 menit lagi yuk. Aku yang hitung ya. Ada lagi teman-teman yang mau on cam? Oke, mungkin udah cukup ya. Oke, aku hitung slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Udah selesai. Oke, makasih Kak Usta. Ya. Oke, jadi makasih banyak Kang David atas pemaparan materinya dan teman-teman juga yang masih ngikutin sampai sekarang. Oke, oke, untuk penutupannya, sebelum kita leave, ada baiknya kita berdoa dimulai. Oke, berarti sudah selesai. Oke, mungkin sekian untuk ajak belajar kedokteran di sesi kali ini. Aku Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak Kang David dan teman-teman semuanya. Udah boleh live ya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Terima kasih, Banyak, Kak. Kak. kasih, Banyak, Kak. Kak. Oke, Niko aku izin live ya. Ya Kang, makasih banyak Kang. Makasih banyak Kang David.
Nik, tunggu dulu, Nik. Bentar. Itu masih, kan aku pakai laptop, jadi fotonya kayak kesebar gitu, kocak deh. Terusnya, ya lah ya. Kayak apa? Tersebar. Iya, jadi kayak lihat nih, aku kirim di grup. Kayak di antara yang on cam ada yang off cam gitu deh, nggak tahu. Oh. Jelek. Udah ya. Emang gitu sih kayaknya kalau nggak di laptop nggak apa. Iya, habis ini bilang makasih terus minta norek. Betul. Udah. Oh ya, sama minta izin. Soalnya ada yang nanya di WA. Oke. Udah sih. Udah, selamat beristirahat nih kok. Masih Ya, banyak. makasih Kak. Dan Dadah. ya.